banyak melihat hal unik. Misalkan di masa COVID sekarang ya, itu menjadi tantangan terbesar bagaimana ekonomi syariah itu sendiri. Nah, ada beberapa tulisan yang akhirnya membuat kita sadar kalau ada beberapa usaha-usaha kecil yang sedang berusaha untuk bangkit dan coba membuat misalkan kayak destinasi wisata halal, terus upaya-upaya lain agar bisa meningkatkan perekonomian. Nah, hal-hal yang seperti ini yang justru lebih menarik perhatian kami sebagai juri untuk memberi penilaian terhadap karya-karya jurnalistik yang masuk. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri yang telah memberitahukan ya. Komentarnya Betul. terkait mengenai lomba tadi. Nah, betul. katanya memang harus mengangkat mengenai bagaimana kita ini bisa berjuang di era pandemi Betul. seperti ini. Yang sesuai dengan tema dari Pekan Ekonomi Syariah ya. Betul. Untuk peserta-pesertanya ya. Walaupun mungkin semuanya bagus-bagus. Bagus-bagus. Artikel-artikelnya tapi yang relevan dengan Pekan Ekonomi Syariah atau temanya itu mungkin itu yang nanti akan dipilih yang akan menjadi penilaian lebih nanti ya. Oke, dan juga untuk memajukan para UMKM itu seperti apa? Itu yang dimaksud oleh para Dewan Juri. Tapi kita lihat lah ya bagaimana dari hasil jurnalis tadi. Betul. Bagaimana nanti penilaian dari Dewan Juri untuk para peserta yang berhasil masuk ke babak final. Itu nanti di akhir acara untuk pengumuman siapa-siapa yang menjadi pemenangnya ya. Oke, baiklah. Dan selanjutnya kita akan melihat Lomba Vlogger Halal. Ya, kita masuk ke Lomba Vlogger Halal nih. Pasti penasaran kan? Banget. Saya sangat penasaran sekali bagaimana vlogger-vlogger di Sulawesi Selatan gitu ya. Yang memperlihatkan hasil karya mereka. Dan sudah pasti untuk yang masuk ke babak final ini, 6 besar ini pasti yang hasil karyanya paling bagus ya. Iya, kita lihat ya bagaimana sih para vlogger ini bisa membuat hati Dewan Juri ini akan melihat, wow ini nih yang cocok menjadi pemenang nantinya. Betul kita lihat sekali. tayangannya seperti apa? Berikut untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Pratama, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah mengenai tentang mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2020 bencana terjadi di mana-mana, mulai dari bencana wabah virus corona merenggut banyak nyawa di seluruh dunia, maupun banjir bandang yang terjadi di Masamba, Luwu Utara. Hal ini yang menjadi bukti bahwa kiamat kecil sedang terjadi di sekitaran kita, karena kiamat sugra adalah bagian dari terjadinya bencana di alam kita. Bencana ini muncul karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita sebagai hambanya berserah diri, bersabar menghadapi virus ataupun banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Yang perlu kita lakukan sekarang ialah selalu beribadah, selalu menjalani ajaran-ajaran yang telah terdapat dalam Al-Quran ataupun mengamalkan Al-Quran. Karena kenapa? Ada dampak positif yang terjadi pada wabah COVID-19 ini, dan di mana kita dapat berkumpul bersama keluarga. Bagaimana cara kita bisa memperbaiki ibadah kita, ibadah keluarga kita. Bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan baik dengan keluarga kita yang dahulunya kita sering sibuk urusan dunia. Kemudian dampak positif yang kita ketahui dari banjir bandang ini, bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana tidak begitu saja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita para orang dermawan yang terbuka hatinya untuk membantu saudara-saudara kita. Hal ini yang menjadi bangkitnya umat Islam dalam kerjasama gotong royong membantu memulihkan ataupun membantu memulihkan Masambah dari banjir bandang ini. Olehnya itu, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang sangat jarang terjadi pada akhir-akhir tahun ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surah Quran Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra," sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terbukti. Bagaimana tidak? Wabah virus corona ini memberikan banyak orang-orang dermawan yang mau menyumbangkan hartanya untuk mengatasi wabah ini. Kemudian banyaknya orang dermawan juga yang ingin menyumbangkan hartanya untuk korban banjir bandang di Masambah, Luwu Utara. Olehnya itu, marilah kita saling mengingatkan tentang kebaikan. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian vlog yang sangat singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tantu Lovers, salah satu target kita yang akan kita berikan bantuan biasanya mangkal di sini, di lokasi sini. Ini lokasinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke suatu lokasi yang akan diberikan donasi. Ikuti kami. Sama Ramli. Ramli. Jadi ada di program datang Bila TV berbagi. Nanti kau dikasih nah. Iya. Nanti diajak ke belanja. Oh ya tahu saja. Jadi ini kita harus pakai masker. Karena kalau tidak pakai masker kita tidak bisa masuk. Jadi bagi-bagi masker dulu. Dia banyak. Nah, simpan sebentar, kasih ganun. Jadi tetap laksanakan protokol kesehatan di tangan menggunakan masker dan menjaga social distancing. Ayo kita masuk. Beras tuh, beras. Ini dia. Satu. Ya. Pelan-pelan ya. Ini mau satu minyak. Gimana ke sana? Kamu jangan bikin lama ku. Bisa rencana itu. Ini taruh. Apa lagi? Anu bisa. Ya. Oke. Oke. Oke itu. Ya, oke. Sudah.
Yuk. Assalamualaikum. Ini Bu, ada sedikit jadi Bu. Oh iya, ini lagi Untuk anak-anak makasih banyak. keluarganya. Makasih banyak deh. Ya, foto-foto dulu kawan. Nah, duduk kok. Hari ini kita belajar bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan memberi bukan hanya kita menunggu kaya, tetapi memberilah untuk menjadi kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Indasari. Nah, di tengah masa pandemi ini, alangkah baiknya untuk kita tetap di rumah saja. Namun, terkadang ada kalanya kita harus melaksanakan sesuatu aktivitas di luar rumah. Salah satunya yaitu sholat berjamaah. Nah, sekarang saya sedang berada di depan Masjid Agung Syekh Yusuf Goa. Masjid ini merupakan salah satu masjid idaman masyarakat Kabupaten Goa dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi terakhir yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 6 April 2018. Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikut dengan saya. Masjid Agung Syekh Yusuf Goa ini merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Tua Katangkayan terletak di Sungguh Minasa. Nah, masjid ini memiliki ciri unik tersendiri dari segi arsitekturalnya, di mana masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk ruang sholat jamaah laki-laki dan lantai kedua digunakan untuk ruang sholat jamaah perempuan. Dan juga diapit oleh 2 menara yang sangat tinggi. Selain masjid ini ramai dikunjungi masyarakat untuk sholat berjamaah, masjid ini juga ramai dikunjungi untuk sekedar jalan-jalan atau foto-foto. Karena bisa kita lihat sendiri betapa indahnya pemandangan dan kerennya area di sekitar masjid ini. Karena bisa kita lihat sendiri betapa keren dan indahnya suasana di sekitar masjid ini. Banyak orang yang hanya sekedar singgah untuk foto-foto yang kemudian akan diupload di sosial medianya. Jadi, itulah informasi mengenai Masjid Agung Syekh Yusuf Goa.
Nah, kalau teman-teman jalan ke daerah Goa dan sekitarnya, maka tidak lengkap rasanya kalau tidak singgah di masjid yang indah ini. Sampai di sini dulu ya vlog kita pada kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya, seorang pendosa. Menganggap kenakalan remaja itu lumrah dan sudah biasa. Menganggap dunia adalah segalanya. Menganggap dunia ini selamanya, tanpa berpikir lama. Ternyata dunia adalah fata morgana dan hanya tempat singgah. Rutinitas sebagai pendosa, setiap hari huru hara, zina, dan main wanita. Hingga akhirnya Lo, Isang, kenapa Gi? Oh iya. Berangkat mas sekarang berangkat. Iya, tunggu mak. Tapi untungnya Allah masih sayang kepada hamba, memberikan kesempatan kepada pendosa seperti saya untuk meminta ampun dan ridhonya. Kesempatan yang diberikannya tidak akan berakhir sia-sia. Itu janji saya. Dari situlah saya mulai mendekatkan diri dengan Pencipta, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan ini merupakan langkah yang semoga bisa menghapus segala dosa yang dulu hamba perbuat dengan sengaja. Karena sejatinya akhiratlah tempat untuk selamanya. Dan saya percaya Tidak ada kata terlambat untuk tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini saya berada di Masjid Al-Markas Al-Islami. Masjid ini merupakan masjid atau salah satu masjid yang terbesar dan termegah di kawasan Asia Tenggara. Masjid ini merupakan masjid yang dikelola oleh Islamic Center dan didirikan sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta sebagai kebanggaan dan identitas warga Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernapaskan Islam. Nah, maka dari itu, yuk kita menelusuri masjid ini, oke? Bisa kita lihat dari segi arsitekturnya, masjid ini terinspirasi dari Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, masjid ini, walaupun begitu, masjid ini tidak menghilangkan arsitektur dari khas Sulawesi Selatan, yaitu contohnya Masjid Goa yang ada di Katangkah, salah satu masjid yang tertua di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangkah Goa di Sulawesi Selatan dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Secara keseluruhan, pondasi bangunan sangat kuat dengan 450 tiang panjang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3 menggunakan batu granit. Dinding mihrab yang merupakan sentralisasi visual berbahan granit hitam berhiaskan ragam kaligrafi segi empat dari tembaga kekuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat
dan surat Al-Quran. Di antaranya La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Sementara itu, di atas mihrab tertulis surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjid juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran diameter 3 x 3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari menara Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air. Nama Al-Markas Al-Islami akan tetap terus dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pendirinya dan pemprakarsanya, yaitu Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian, nama Masjid Al-Markas Al-Islami akan dilengkapi dengan nama Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku Ambang Adwantoro. Di vlog kali ini aku sedang berada di Masjid Raya Makassar. Yang kalian lihat di belakang aku ini. Masjid ini pertama kali dibangun pada tahun 1948 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Bone, seorang ulama yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kala itu, pada masa penjajahan, masjid ini menjadi pusat perjuangan umat Islam merebut kemerdekaan. Nah teman-teman, masjid ini mempunyai dua buah menara yang masing-masing memiliki tinggi 47 meter dan menara setinggi 66,66 meter yang memiliki arti sebagai pelambang jumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga masjid ini mengadopsi arsitektur Arab dan Eropa, serta uniknya dari masjid ini dia tidak mempunyai kaca. Dan juga masjid ini pernah ditempati ibadah oleh dua presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Daripada kita lama-lama di sini, lebih baik kita langsung saja masuk ke Masjid Raya Makassar. Oke, let's go. Ya guys, jadi di dalam Masjid Raya Makassar ini mata kita dimanjakan dengan ornamen-ornamen tulisan bahasa Arab, serta saat kita masuk ke dalamnya kita dapat melihat mihrabnya itu terdapat tulisan nama-nama baik Allah, yaitu Asmaul Husna. Jadi gak salah memang masjid ini menjadi salah satu kebanggaan warga kota Makassar untuk menunaikan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, segini saja vlog aku kali ini. Jika ada perkataanku yang salah, mohon dimaafkan. Aku Bambang Adwantoro. Bye. Iya, itu tadi telah sama-sama kita saksikan hasil karya vlogger halal ya. Betul sekali, kayak kerasa mau juga vlog gitu deh. Iya betul. Hai, sekarang saya ada di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar. Betul sekali, dan langsung takjub sebenarnya melihat ternyata banyak sekali kreatif-kreatif. Masih muda-muda tapi udah sangat kreatif sekali dalam membuat vlog. Untuk tentunya menjadi peserta dari Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar dan berhasil masuk ke babak final. Betul, dan ini juga vlogernya ini menginspirasi sekali karena kita melihat bagaimana kita bisa mengubah dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita melihat bangunan-bangunan masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Nah, sekarang kita juga terlebih dahulu akan memperkenalkan ya Dewan Juri yang akan memberikan komentar untuk masing-masing peserta yang tadi telah sama-sama kita saksikan. Betul sekali. Ada Kakak Arwandi di sebelah sana, kemudian juga ada Kakak Arvalia dan Kakak Hendra ya. Assalamualaikum para Dewan Juri. Waalaikumsalam. Halo Kakak MC. Sebelumnya mungkin kita pengen nanya dulu gimana kabarnya untuk para Dewan Juri? Siapa dulu nih? Kalau saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, dan mungkin pengen nanya juga nih untuk Dewan Juri, gimana sih
kesan dari Dewan Juri tentang adanya lomba vlogger halal yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia di acara Pekan Ekonomi Syariah ini? Ya, menurut kita sih bagus karena ini bisa memperlihatkan bahwa di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan ini banyak orang-orang kreatif, khususnya anak-anak muda yang kreatif. Dan ternyata ada berapa banyak tempat atau spot yang bisa dijadikan tempat wisata, khususnya wisata religi dari lomba ini. Oke, baik. Mau tanya-tanya lagi dong Kak Dewan Juri. Nah, kalau misalnya kan kita lihat para finalis ini keren-keren ya buat vloggernya. Bingung nggak sih untuk menilaikan atau memberikan nilai untuk para vlogger-vlogger halal tersebut? Bingung kayaknya ya, gimana? Ya bingung sih, karena semuanya tuh kreatif, terus beragam dan cukup unik sih. Nah kalau gitu mungkin sekarang ini waktunya untuk kami memberikan tempat untuk Dewan Juri memberikan komentar untuk masing-masing hasil karya yang tadi telah sama-sama kita saksikan. Mungkin boleh Dewan Juri untuk memberikan komentarnya untuk para peserta finalis yang tadi telah kita sama-sama saksikan hasil karyanya. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi secara keseluruhan sih untuk peserta vlog di event ini sudah lumayan bagus. Jadi banyak yang kreatif, banyak juga yang saya menampilkan sesuatu yang menarik. Secara kesesuaian materi semuanya sudah bagus, sudah masuk gitu. Terus untuk penyajiannya paling ada berapa sih yang mau diperbaiki? Misalkan teman-teman kan kebanyakan mengangkat tempat wisata, tempat ibadah apalagi kebanyakan masjid. Nah, ada berapa peserta yang hanya menampilkan di berapa spot saja, misalkan di luar saja. Padahal di dalam banyak sesuatu yang masih bisa direview atau dibahas gitu. Ini kan bisa jadi informasi yang baik buat para wisatawan yang ingin melakukan wisata religi misalnya di Makassar atau Sulawesi Selatan gitu. Dan mungkin juga bisa ditambah informasi misalnya dari lokasi dari tempat ibadah ini di mana gitu, lokasinya dari bandara seberapa jauh misalnya. Ini juga menjadi informasi yang bagus sih buat para penonton atau wisatawan. Terus untuk secara visualisasi rata-rata sudah bagus, ada juga bahkan peserta yang kayak secara editing sudah kelihatan profesional ya, luar biasa. Dan paling yang saya mau tambahkan saja, ini kan namanya video atau konten, ya harus diperhatikan secara visual maupun audio gitu. Ada berapa sih yang masih kurang di segi audio. Jadi ini juga penting, jadi visual dan audio harus bagus biar konten bisa dinikmati dengan baik gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau soal kesesuaian materinya ada beberapa yang sudah sesuai, tapi ada beberapa yang kurang riset. Dan kalau informasi verba dan visualisasinya ada beberapa yang kurang sinkron dan itu juga harus diperhatikan sih. Dan juga penggunaan lensa kamera harus diperhatikan juga. Karena kan kebanyakan peserta menggunakan videonya itu video masjid. Jadi lensanya harus lensa padat, harus lensa yang agak tebal gitu. Pokoknya itu yang harus diperhatikan sih ke depannya. Tapi semuanya sudah bagus dan sangat kreatif. Oh ya, kalau terakhir ini menurut saya, seandainya ini peserta mungkin nonton videonya Agung Hapsa, ada video Agung Hapsa yang menyinggung masalah vlog. Jadi vlog itu adalah bagaimana mendokumentasikan sebuah kegiatan. Jadi ketika vlog itu dibuat terlalu panjang, maka hasilnya adalah yang pertama, orang akan malas untuk nonton. Yang kedua, terlalu banyak penyimpanan yang terbuang karena terlalu banyak teks. Yang ketiga, terlalu banyak editing. Nah, kemudian kebalikannya itu kalau terlalu pendek juga itu tidak baik. Artinya apa yang mau diedit dan apa yang mau dinonton oleh orang. Nah, kata Agung Hapsa sebaiknya itu kalau vlog itu di mana durasi vlog itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Namun apa yang mau disampaikan tersampaikan, apa yang ingin ditunjukkan. Dan yang saya dapat dari video-video yang ditampilkan atau vlog-vlog yang ditampilkan oleh yang ikut ini lomba, saya lihat durasi-durasinya lumayan mengikuti apa yang dikatakan Agung Hapsa, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat, dan yang disampaikan juga sebenarnya sudah lumayan. Mungkin ada beberapa yang
mungkin dari segi pengambilan videonya juga belum bagus, kan namanya juga lomba, jadi sesuai kreativitasnya masing-masing. Dan selebihnya untuk pengambilan gambarnya ada yang masih kurang lah ceritanya lah. Itulah, jadi bagusnya itu sebelum mengikuti kegiatan atau lomba itu kalau saya perbanyak-banyak dulu melihat contoh-contoh sebelum ikut lomba begitu. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih untuk kakak-kakak Dewan Juri, ada kakak Arwandi, ada kakak Alveria ya, dan juga kakak Hendra. Yang sudah memberikan komentarnya terkait Betul. mengenai lomba vlogger Islami. Betul sekali, tapi yang jelas salah satu yang kita harus apresiasi untuk seluruh peserta lomba vlogger halal ini, itu adalah kepercayaan diri mereka, keberanian mereka untuk bisa membuat karya ya. Betul, sulit loh tampil di depan kamera, Betul. ada yang gugup, ada yang nervous. Benar, betul sekali. Jadi itu harus diberikan apresiasi dan tentunya pada hari ini nantinya akan dinilai bagaimana hasil karya tersebut oleh para dewan juri nantinya. Tapi di akhir acara tentunya. Kami ingatkan lagi untuk seluruh penonton yang mungkin baru mau bergabung di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar Betul sekali, kita ini bisa ditonton di 3 platform ya. Bisa ditonton di Instagram, bisa ditonton di YouTube, dan juga bisa ditonton di Facebook. Jadi silahkan. Terserah lah kira-kira lebih mau yang mana gitu menggunakan platform yang mana. Betul sekali di www.xyarsulsel.id tentunya. Betul sekali. Nah itu tadi kita telah sama-sama menyaksikan lomba vlogger halal. Selanjutnya kita akan memasuki lomba tari Islami. Nah jadi siap-siap ya. Kita akan masuk. Kita lihat tayangannya seperti apa ya dari penari-penari ini tersebut. Kita lihat ya tayangannya. Kita akan masuk ke lomba tari Islami. Nah, kita udah masuk ke lomba tari Islam ini. Iya, kita mau lihat bagaimana sih gerakan-gerakan dari para penari ini untuk melihat bagaimana penampilan mereka. Seperti apa sih tari yang Islami sebenarnya? Nah, itu dia ya. Dan nanti juga akan ada komentar-komentar dari Dewan Juri setelah kita bersama-sama menyaksikan performance dari masing-masing peserta. Baik, tidak perlu berlama-lama ya. Kita lihat nih tayangannya untuk Anda. Inilah dia peserta yang pertama, yaitu adalah Sula Pape. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويصلي ويبارك عليه Bismillah Ake letekna Pateha peli ana Bunga soena La ilaha illallah
Salamak bandi ingkan nama irangi nadi denden di jalan apa nginoa. Baiklah, itulah tadi penampilan dari Sulapa Ape. Iya, itu dia sebagai peserta pertama, finalis pertama ya. Betul, di hari ketiga ini di Grand Betul. Final. Yang tampil tentunya langsung nantinya akan diberikan komentar dan juga penilaian oleh Dewan Juri. Nah, kita tidak perlu berlama-lama. Seperti apa kira-kira komentar oleh Dewan Juri mengenai penampilan dari finalis pertama kita Sulapa Ape? Kami persilakan untuk Dewan Juri memberikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang perform pertama sebenarnya hampir sama dengan penilaian juri pertama, cuman ada menjadi catatan untuk karya yang kedua ini. Saya pikir memang mengangkat kearifan lokal, tapi hampir sama dengan karya yang tadi. Dari segi properti juga. Nah, saya harapkan properti itu lebih dieksplor. Mungkin ke depannya, tapi catatan khusus lagi, mungkin karena tadi nggak geladi, ya akhirnya di panggung juga ya ada kronologis yang nggak bagus untuk yang audiens, artinya melihat sampai penarinya kena itu properti yang di belakang, itu pertama. Terus kedua, saya anggap perform ini kurang rapi. Kenapa begitu? Jadi catatan untuk kedepannya, ketika misalnya hitungan 1, 2, 3, 4 itu menghadap kemana? Apakah kunci badannya menghadap ke kiri atau ke kanan supaya lebih rapi secara koreo. Termasuk juga sikap. Kalau misalnya menghitung 1, 2, 3, 4, titik. Ya titik badannya di situ, jadi nggak pakai koma. Supaya lebih kelihatan rapi. Nah untuk properti, saya pikir kurang diekspor lagi itunya, propertinya. Nah kedepannya mungkin dari segi polanya juga, ketika 1, 2, 3 sampai 8 menghadap ke sudut misalnya, nah di situ harus jelas dari sikap badannya, mungkin arah muka, sikap bahunya kanan kiri, kaki lurus atau bagaimana. Saya harapkan seperti itu mungkin. Dan ekspresi ini juga enggak jelas, artinya penari 1, 2 senyum, penari 3, 4 enggak. Mungkin dari saya itu mungkin menjadi catatan untuk yang perform pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dewan Juri untuk komentar yang cukup tegas sebenarnya ya. Kita dengarkan, tapi itu adalah komentar untuk lebih bagusnya untuk Sulapa Ape. Betul. Dan juga kekompakan mereka. Betul sekali. Agar penampilannya bisa lebih bagus lagi di masa yang akan datang ya. Oke, setelah kita menyaksikan penampilan dari peserta finalis yang pertama Sulapa Ape, kita akan langsung sama-sama menyaksikan penampilan yang berikutnya. Yaitu adalah dari Sanggar Tie Tie. Ya Ya Nabiullah
Rasul Muhammad Rasulullah Rasulullah Rasul Muhammad Rasulullah Rasulullah Rasul Muhammad Rasulullah Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Rasul Muhammad Rasulullah Rasul Muhammad Rasulullah Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli alaihi Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikianlah penampilan dari Sanggar Tie-Tie ya. Wah, kalau yang tadi peserta yang sebelumnya ada laki-laki dan perempuan. Tapi ini laki-laki semua dari Sanggar Tie-Tie. Nah, bikin penasaran juga ya, kalau setelah tadi kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri untuk peserta pertama cukup tegas, bagaimana kira-kira untuk komentar untuk peserta yang kedua Sanggar nih? Tie-Tie ini ya. Benar. Kami persilakan untuk Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Untuk Sanggar Tie-Tie, pada dasarnya saya setuju dengan Kak Saki bahwasanya penampilan dari adik-adik tadi masih kurang rapi. Tapi sebagai tambahan, intronya tadi masih sangat monoton. Jadi masih perlu di combine lagi dengan, masih perlu di kreativitas lagi, masih perlu ditambah. Kemudian masalah properti, betul, propertinya perlu di safety, perlu diperhatikan sebelum dipergunakan, sebelum dibawa ke panggung. Kemudian ekspresi, betul, ekspresi bagian pertama itu masih belum kelihatan. Tapi menurut saya di bagian tengah sampai terakhir ekspresinya sudah kelihatan. Tapi dari segi gerak benar kata Kak Sagi bahwasanya belum rapi. Makin ke belakang makin kurang rapi. Jadi untuk kedepannya saya harap Sanggar Tie-Tie masih banyak berlatih, masih memperhatikan dari segi gerak. Karena memang dalam satu pertunjukan tari yang paling dominan yang perlu diperhatikan adalah gerak. Kemudian properti, pola lantai, dan sebagainya. Sekian dari saya, silakan. Terima kasih Ibu Dr. Johar Linda ya yang telah memberikan komentar untuk Sanggar Tie-Tie ya.
tapi memang ya kekompakan itu perlu. Banget. Dan juga harus diperhatikan misalnya alat-alat apa saja kah yang harus Betul. dibawa oleh para finalis. Betul sekali, dan juga semangatnya jangan sampai cuma di depannya aja, tapi terus mulai dari awal sampai terakhir. Kompaknya harus ditambah lagi. Betul sekali. Itu tadi baru peserta yang kedua ya, dari 6 finalis yang akan kita sama-sama saksikan hari ini. Jadi masih ada 4 finalis lagi yang akan tampil, kita langsung saja kalau gitu untuk finalis yang ketiga. Kita sama-sama saksikan, inilah dia dari Pemuda Nan Islami. Pemuda Nan Islami ya. Luar biasa. Ini personilnya hanya 3 orang Betul loh. sekali. Tapi sangat ceria sekali ya dengan warna bajunya juga yang colorful sekali. Betul, tarian yang sangat islami. Betul sekali. Nah itu tadi adalah dari Pemuda dan Islami dan tentunya kembali kami akan mempersilahkan untuk Dewan Juri untuk memberikan komentar atas penampilan yang telah sama-sama kita saksikan. Kami persilahkan Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik dari Pemuda Nan Islam, kalau dari segi ekspresi saya sangat senang karena mereka bertiga ini ekspresinya selalu sama, selalu ceria. Karena memang konsepnya seperti itu dan memang sangat enak dilihat. Dan dalam tarian mereka kompak. Tapi memang kekompakan ini dalam tariannya masih ada kurangnya. Terutama dalam gerakan. Dalam gerakan sama tadi dibilang sama Ibu, gerakannya ini sangat sederhana dan belum ada tingkat kesulitan. Jadi selalu mengulang-ulang gerak dan kurang pengembangan. Jadi kalau bisa pada saat tarian itu
diulang tapi nanti diulangnya di belakang lagi. Jangan diulang ini, diulang lagi. Jadi kalau bisa nanti pengulangannya itu kalau bisa di tengah atau di belakang. Jadi kalau bisa nanti kalau tarian ini mau dilanjutkan lagi di event selanjutnya, jadi kalau bisa pengembangannya lebih banyak. Terus kreativitasnya lagi dikembangkan terutama. Tapi kalau soal perform saya suka, terutama di kostum. Saya sangat suka kostumnya. Warnanya warna yang ceria, jadi saya suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Zeki ya. Yang nama lengkapnya tadi Kakak Muzakir Halim. Iya. Sudah memberikan juga tentunya komentar dan input ya untuk pemuda non-Islami tadi untuk bisa tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Betul sekali. Kira-kira apakah penampilan yang selanjutnya ini akan lebih seru lagi dari penampilan sebelumnya? Yang namanya masuk ke babak final pasti udah bisa dipastikan akan sangat-sangat kompetitif ya. Penampilan-penampilan juga pasti bagus-bagus. Langsung saja kalau gitu sekarang ini kita akan persembahkan untuk penampilan yang keempat. Yaitu adalah Yeongdong Dance.
Iya, itu tadi Yeongdong Dance Company ya. Kalau dari namanya sih kayak ini dari Korea ya. Tapi ternyata mereka kayaknya adalah perwakilan dari komunitas muslim di Korea Selatan mungkin ya kayaknya ya. Yang namanya Yeongdong Dance Company. Powerfulnya juga keluar banget. Betul, ya. betul. Kayak semangat. Betul sekali, tapi itu kalau komentar dari kami. Iya, Gimana ya, kira-kira di antara Dewan Juri siapa yang kali ini akan memberikan komentar? Langsung saja kalau gitu, kami persilakan Dewan Juri untuk memberikan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perform yang ini mungkin saya agak terganggu dengan kostumnya yang nggak rapi. Artinya nggak rapi, bentuknya nggak sama. Jadi yang roknya itu ya, yang rok. Kalau bisa ke depannya itu kalau misalnya yang sebelah kiri agak panjang, sebelah kanan pendek, ya samakan semua. Talent 1, 2, 3, 4. Kenapa begitu? Ketika nanti di tengah perform agak kacau koreonya, itu akan terbantukan dengan kostum. Jadi akan kelihatan rapi. Itu baru masuk juga sangat terganggu ya awal. Nah, yang kedua saya juga apresiasi gerak kaki. Karena banyak gerak kaki. Nah, di situ agak lemah ketika mengangkat kaki kanan itu ujung kaki poin atau enggak. Nah itu maksud saya. Kalau poin ya ada power di situ. Jadi turun lagi grafiknya di situ. Nah, terus yang saya suka tadi ekspresi yang mau ending ya, yang beberapa penari kelihatan giginya. Tapi yang beberapa penari lagi nggak kelihatan. Nah, saya nggak tahu itu konsepnya bagaimana. Apakah mau kelihatan gigi semua atau enggak? Tapi saya kasih saran, inilah sebenarnya yang membedakan kita di luar. Di Jawa ya, terutama Bali. Nah, kalau orang Bali perform, kalau memang harus kelihatan semua gigi, gusi ya kasih kelihatan. Nah, itu maksud saya supaya di situ tajam juga konsepnya. Nah, kenapa itu Bali selalu menang di situ yang nggak malu. Jadi enggak semua penari itu cantik. Kalau misalnya konsepnya jelek ya kita harus memperlihatkan itu. Itu yang saya pesan buat kedepannya. Tapi secara perform ya artinya ada gregetnya. Satu hal lagi agak sedikit artinya di dalam karya itu enggak selamanya power terus, enggak juga. Kita ada menikmati di situ. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Ibu Roslin itu tadi ya. Terima kasih Ibu Roslin untuk komentarnya. Dan saya suka banget loh dengan caranya Ibu Roslin memperhatikan setiap peserta. Detail banget Detail ya. sekali sampai ke gigi-giginya pun diperhatikan tadi ya. Itu luar biasa loh. Ekspresi wajah mereka diperhatikan. Benar sekali. Yang mana yang giginya kelihatan, yang mana nggak kelihatan pas lagi tidak kompak, pas giginya kelihatan pun bisa ketahuan. Sampai kostumnya panjang pendeknya juga diperhatikan. Betul. Jadi itu sebenarnya sekali lagi itu adalah masukan ya untuk seluruh peserta finalis yang tampil pada hari ini supaya di kemudian hari ya bisa lebih oke lagi gitu. Walaupun mungkin hari ini jadi juara 1, tapi di kemudian hari kalau misalnya lebih oke lagi kan berarti wah mantep lah bosnya. Dengan adanya Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar ini bisa menjadi pelajaran lagi buat para finalis tentunya yang akan tampil. Nah, sekarang ini kita akan siap-siap untuk menyaksikan penampilan dari peserta yang kelima ya. Langsung saja kalau gitu kami persilahkan untuk tampil. Inilah dia Penta Crew Dance. Belum bang pemu beda di sungai
Muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melasungi musik kesungsang. Nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarung pikiran ngesati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Dari bini yang benar-benar soloan. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Dari bini yang benar-benar soloan. Ayah sama. Ya saman, ya saman, ya saman. Milik belumban perahu bidang di Sungai Musi. Jangan lalu po melita lo abang. Cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kipang. Lika-liku banyu batang hari 9. Mengalir gomoro ke Sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cindo menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melasungi musik kesungsang. Tak ke Pusi lanjut tersasar ke Kalidoni. Badan sarung pikiran ngesati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Jadi bini yang benar-benar soan. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Jadi bini yang benar-benar soan. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Nyari bini yang benar-benar soan. Ayah sama. Ucapnya mudah tapi saronian. Ayah sama. Nyari bini yang benar-benar soan. Ayah sama. Ya saman, ya saman, ya saman. Ya, itu tadi telah sama-sama kita saksikan penampilan dari Penta Crew Dance ya. Betul, tadi di belakang layar saya sempat nari-nari juga loh ikutin iramanya. Oh gitu ya? Iya, bagus soalnya banget. irama Melayu enak sekali memang digunakan untuk kita menari. Nah seperti yang tadi telah sama-sama kita saksikan dipersembahkan oleh Penta Crew Dance. Nah bagaimana kira-kira tanggapan atau komentar dari Dewan Juri? Silakan untuk Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan komentar untuk penampilan dari Penta Crew Dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik Penta Crew. Pertama tadi sama dengan Ibu. Jadi dari kostum sudah sangat menarik, bagus. Cuman memang kayaknya mahkotanya agak besar, jadi kadang pada saat bergerak bentuknya tidak terlalu kelihatan.
Dan ada juga beberapa kali properti itu saya juga bingung apakah itu lagi ditutup atau dibuka. Jadi kalau bisa itu disamakan semua karena tadi kan ada 3, ada 2. Jadi kalau memang itu sama ya bagus, tapi kalau tidak itu tidak menguntungkan. Jadi kalau bisa diperhitungkan pada saat dibuka dan ditutup payungnya. Sama tadi ekspresi buat laki-laki ini masih kurang sama. Jadi yang satunya senyum, yang satunya tidak. Kalau yang satunya lagi yang senyum, yang satunya tidak. Jadi kalau bisa dikompakan. Jadi kalau bisa semua sama, apalagi ekspresi, gerak, dan bentuk. Tapi secara keseluruhan sudah bagus dengan properti dan warna bajunya selaras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zeki, terima kasih buat komentarnya. Dan tentunya sekali lagi kami juga ingin menyapa untuk seluruh pemirsa ya. Betul. Yang menyaksikan kami di Instagram, Facebook ataupun juga di YouTube. Kita masih di acara Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020. Dan tentunya masih dalam rangka mempersilahkan ya untuk para peserta-peserta finalis dari lomba-lomba yang diselenggarakan di acara ini untuk tampil. Jadi tadi kita telah menyaksikan penampilan dari finalis yang kelima. Selanjutnya? Nah, kita panggilkan finalis yang selanjutnya yaitu Pak Joge. نورتي أيامي رجعتي أحلامي غيرتي لون وطعم وشكل في الحياة Ya, terima kasih untuk Pak Joge ya. Sudah menampilkan tariannya, Betul. kekompakannya juga. Betul sekali dan sangat indah sekali juga penampilan mereka. Mungkin karena mereka bersemangat ya, karena udah sempat beberapa lama nggak tampil waktu lagi PSBB kemarin. Iya, akhirnya Bank di Indonesia acara ini, betul memberikan. Pekan Ekonomi Syariah Virtual Betul. Makassar. Apakah kekompakan mereka ini akan membuahkan hasil yang bagus untuk para dewan juri? Nah itu dia tuh kita jadi penasaran juga tuh ya. Kalau gitu kami persilakan Dewan Juri untuk memberikan komentar.
Baik, untuk penampil terakhir, Sanggar Pajoge, selamat sore, selamat Anda sudah selesai mengerjakan tugas kalian. Untuk penampilan dari Sanggar Seni Pajoge Sidrap, pada dasarnya menurut saya pada dasarnya sudah memenuhi syarat sebagai satu pertunjukan. Hanya saja menurut saya itu penataan ruang masih jauh dari sempurna. Tapi memang sebenarnya tidak ada yang sempurna, cuma paling tidak penataan ruangnya itu diperhatikan. Mana senternya, mana pinggirnya, mana wingnya, dan sebagainya. Jadi saya lihat tadi penampilan itu karena mungkin karena terlalu asik bergerak sampai panggungnya miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Jadi meskipun asik bergerak, kita tetap harus memperhatikan senter dari panggung itu sendiri. Kemudian teknik gerak. Teknik gerak perlu diperhatikan karena itu adalah syarat mutlak dalam suatu tari. Jadi selain hafalan gerak, teknik gerak juga perlu diperhatikan. Saya kira demikian. Untuk komentar dari Dewan Juri tentunya. Terima kasih untuk Ibu Dr. Johar Linda ya yang telah memberikan komentar. Ini penampilan terakhir ya tadi ya Betul dari sekali. Pak Joge tentunya. Peserta finalis yang terakhir untuk lomba tari ya. Nah kita berarti kalau udah penampilan terakhir lanjut masuk ke lomba yang berikutnya berarti ya. Iya, lomba selanjutnya yaitu lomba nasyid. Nah, kita masuk ke lomba nasyid dari banyak lomba yang memang dipersembahkan oleh Pekan Ekonomi Syariah dari Bank Indonesia ini ya. Betul, yang disponsori oleh Bank Indonesia. Betul. Tunggu dulu, kami juga ucapkan terima kasih banyak ya untuk para finalis dari kabupaten kota yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini untuk menampilkan karya-karya mereka. Benar, untuk bisa tampil dan mudah-mudahan aja bisa menjadi juara ya. Karena hadiahnya juga nggak main-main loh. Betul sekali. Bank Indonesia memberikan mempersiapkan hadiah yang betul-betul spektakuler sekali. Kalau misalnya nggak percaya nanti tonton sampai selesai lah biar tahu berapa sih hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Betul. Nah, baik. Sekarang ini kita masuk ke lomba nasyid dan kita langsung saja kalau gitu untuk peserta nasyid yang pertama yang akan tampil kami persilakan. Inilah dia peserta dengan nama Al-Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chup chup chup, pop pop, chup chup, shalalala, chup chup, pop pop, pararara. Ketika hilang semua berpadu
itulah tadi penampilan dari Al-Saman ya. Tentunya jauh-jauh datang dari kota Palopo. Betul, dan ternyata wanita-wanita semua ya. Karena biasanya itu kan kalau nasyid itu biasanya laki-laki ya. Nanti sebentar, Oh baru iya, penampilannya yang baik, lain. baik, baik. Kita langsung saja kalau gitu mendengarkan komentar dari Dewan Juri dari penampilan yang telah sama-sama kita saksikan dari Al-Saman. Kami persilakan Dewan Juri. Cek, cek. Oke. Al-Zaman. Al-Zaman, Al-Saman. Al-Saman. Al-Zaman, Z ya? S Al-Saman. Iya, Al-Saman secara keseluruhan overall itu sangat bagus sekali. Buat saya pribadi entahlah kalau dua. Cuman ada sedikit ini, kalau dari penampilan sebelumnya dengan yang ada sekarang ini, saya berharap di penampilan kedua ini ada peningkatan apakah dari segi aransemennya atau vokalisasi. Karena baik di penampilan sebelumnya dan penampilan kedua letak fokusnya ada pada satu vokal. Saya harapnya nanti berpindah ke vokal yang lain, ke person yang lain yang tadi itu. Saya bilang ada perpindahan lead vokalnya kan. Tapi apapun itu tetap bagus. Terima kasih. Terima kasih untuk komentar dari Dewan Juri, dari penampilan dari peserta pertama Al-Zaman ya. Oke, itu tadi telah sama-sama kita saksikan dan langsung saja kalau gitu kita masuk ke peserta yang kedua ya untuk finalis dari Lomba Nasyid ini. Ini jauh-jauh dari Kabupaten Pindrang ya? Iya, dia jauh-jauh datang dari Kabupaten Pindrang ke Kota Makassar untuk mengikuti Pekan Ekonomi Syariah Virtual Betul Makassar. sekali, ini kampung halaman dari mama saya ini. Oke lah kalau gitu sama-sama kita saksikan, inilah dia penampilan dari Lansinrang Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير الذنب Oh Tuhan, aku bukanlah ahli syurga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Aku petujungi barakahmu. Lasingrang ya. Betul sekali Lasingrang. Dari Kabupaten Pinrang, betul sekali. Jauh-jauh datang dari Kabupaten Pinrang. Betul. Sekedar informasi untuk seluruh pemirsa bahwa untuk finalis dari lomba nasyid ini berbeda dengan yang lain. Karena yang lain itu tadi ada 6 finalis, tapi khusus untuk lomba nasyid ini ada 4 finalis ya. Oke, tadi juga sempat nyari finalis laki-laki ada nggak lain? Nah, itu tadi salah satunya. Cewek dan juga cowoknya. Betul. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke finalis yang berikutnya supaya lebih cepat ya, mempersingkat waktu. Kami persembahkan inilah dia penampilan, salah, kita belum dengerin komentar ya. Hampir minta maaf untuk Dewan Juri, Dewan Karena pengen jurinya. cepet-cepet ya Nomi, Betul, yang betul. cewek-cewek semua ya, aduh Iya, kentara minta maaf ya nih Dewan Juri, ya. Baiklah. Oke, mohon Langsung ya maaf kalau gitu. ya Dewan Juri, ya udah kita persilahkan monggo komentarnya. Cik. Ya, Lasinrang Production dari Pinrang. Baik, untuk saya sedikit komentar soal di penampilan pertama. Jadi ada beberapa yang harus jadi bahan masukan teman-teman. Yang pertama itu koreografinya dan penguasaan panggung. Terus harmonisasi juga terkait untuk lagu kedua, temponya dari teman-teman itu ada beberapa bagian yang tidak sama dengan ketukan nada yang diputarkan di -1. Jadi sebagai masukan untuk teman-teman bisa banyak latihan soal tempo nantinya, mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Tadi ekspresi Dewan Juri gimana tadi? Kan salah tadi, Iya. harusnya ngelompat lagi. Betul. Mohon maaf ya. Untung gak marah sama kita ya. Untung gak marah. Minta maaf ya Dewan Juri ya. Baik. Baiklah. Mudah-mudahan lebih bisa cair lagi suasana dengan persembahan dari penampilan yang berikutnya ini ya. Peserta finalis yang ketiga dari Lomba Nasyid. Langsung saja kami persembahkan penampilan dari Girls Aisyah. Lagunya Maher Zain, Assalamualaikum. Luar biasa. Jangan lupa ya, tonjolkan suara kalian berdua. Buktikan sama Dewan Juri bahwa kalian bisa. Oke? Insya Allah. Oke.
ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عسقا فأتيت إلى حبيبي فدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغيره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Baiklah, penampilan yang sangat luar biasa. Iya. Tadi judul lagunya kan Assalamualaikum. Nah, dia kan berdua, kita juga berdua. Bagaimana kalau judul lagunya Waalaikumsalam? Iya betul. Ya itu tadi dari Girls Aisyah ya. Tadi saya pikir mereka akan menyanyikan lagu Aisyah benar ya gitu. Menemani Rasulullah lari-lari ya itu tadi ya. Ternyata lagunya Assalamualaikum. Betul sekali. Nah setelah kita mendengarkan penampilan mereka berarti sekarang kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Kami persilakan Dewan Juri. Cek. Baik, Girls Aisyah ya, dari Bone. Tadi saya kira lagunya mau diaransemen pakai bahasa daerah. Tapi luar biasa jauh-jauh dari Bone kita menyaksikan penampilannya hari ini. Mungkin beberapa masukan. Yang pertama dari segi ekspresi, mungkin bisa ekspresinya minimal
disamakan, artinya disamakan, semangatnya disamakan, yang satu sama lain bisa lebih ekspresif ya, tidak ada yang dominan ataupun sebaliknya. Yang kedua, karena ini bergrup bukan solois, sehingga bisa dimaksimalkan. Salah satu caranya yaitu pembagian suara. Jadi mungkin ke depan mudah-mudahan dilanjutkan lagi grupnya, kalau di upgrade-nya dari sisi pembagian suaranya sehingga kesan harmonisasinya bisa didapat. Mungkin itu saja dulu tanggapan dari saya. Masih ada komentar. Iya, terima kasih untuk Dewan Juri. Tadi sarannya adalah pembagian suara ya. Iya. Kalau saya sih lebih suka pembagian daging korban sebenarnya. Kurban, iya, itu baru saya ikutan kalau ada pembagian daging korban. Ya udah, tadi kita sudah mendengarkan ya dari kontestan kita yaitu Girls Aisyah dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita akan langsung lanjutkan untuk finalis terakhir ya. Betul. Untuk lomba nasyid dari Pekan Ekonomi Syariah ini kami persembahkan, inilah dia penampilan dari AJR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AJR, kami akan membawakan lagu Insya Allah yang dipopulerkan oleh Maher Zain. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, dari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap, Allah selalu di sisimu. AJR ya. Ada yang nge-beatbox juga lagi tadi di situ ya, salah satu personilnya. Wah, keren sekali. Nah, itu tadi kita telah saksikan penampilan dari AJR. Kalau menurut kamu gimana penampilan dari AJR? Luar biasa, pergabungan kayak beatbox, terus akapela juga kayaknya. Oh betul, betul. Keren sekali ya. Apalagi kompak ya penguasaan panggungnya gitu kan, goyangannya. Betul, kita dan ada bagi-bagi suaranya juga ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga mau bagi-bagi kalau misalnya ternyata jadi juara satu ya. Bagi-bagi hadiah buat kita. Betul. Baik, tapi sekarang ini kita akan dengarkan dulu komentar dari Dewan Juri mengenai penampilan dari peserta. AJR. Betul sekali, dari AJR. Kami silakan Dewan Juri. AJR dari Makassar. Iya Kak.
Ini saya mau kasih aplaus dulu karena sendiri tim laki-laki. Ya, jadi kalau saya dari teman-teman ternyata ada perbandingan juga untuk penampilan pertama dan penampilan kedua. Signifikan. Jadi pertama itu masalah, saya mau komentari masalah backing. Kadang tadi di penampilan pertama ada beberapa part yang pitchy. Pada saat transisi perpindahan ref ke verse-nya. Terus saya mau aplaus juga untuk lead vokalnya. Powernya juga mantap. Untuk lagu kedua juga saya lihat tadi ada beberapa part yang sedikit lari dari nada. Overall untuk performance bagus, koreografi mantap. Mungkin itu saja. Ya, makasih. Iya. Terima kasih untuk komentarnya Dewan Juri kita yang terhormat. Betul. Dan tadi kan kita sudah menampilkan tari nih ya. Betul. Terus juga ada nasyid. Nasyid. Semua membuat kita ini terpukau dan terkagum-kagum. Betul. Saya maunya yang ketawa-ketawa lagi. Oh, kamu mau ketawa-ketawa? Iya. Oh, kalau gitu kita akan tampilkan topeng monyet abis ini berarti, bukan ya? Katanya kamu mau ketawa-ketawa, bukan? Jangan dong, tapi Iya. ketawanya yang seru-seruan gitu. Oh, stand up comedy berarti. Beneran? Beneran. Oke deh. Iya. Kali ini kita akan langsung masuk kalau gitu ke stand up comedy competition. Nah, ini adalah salah satu dari lomba yang dipersembahkan di acara Pekan Ekonomi Syariah. Virtual Makassar. Betul, yang tentunya disponsori sepenuhnya oleh Bank Indonesia ya. Nah, untuk semuanya, ini sekali lagi kami informasikan ini adalah lomba terakhir berarti ya. Iya, lomba Stand up comedy ini berarti adalah lomba terakhir, jadi jangan kemana-mana dulu. Lomba terakhir kita Ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Betul. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap menyaksikan seluruh rangkaian acara, menyaksikan seluruh peserta-peserta finalis yang akan tampil. Dan tentunya juga nanti menyaksikan siapa-siapa yang akan menjadi pemenang pada proses pengumuman acara nanti. Tentunya. Betul. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke peserta yang pertama untuk stand up comedy. Langsung aja kami persembahkan, inilah dia penampilan dari Johan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, namaku Johan dan ya saya juling, masih tetap juling. Udah pernah berubah jadi normal. Ya jadi mataku ini sebelah ini lurus ke depan, nah yang satu lagi ini offset ki. Pokoknya keluar ki dari porosnya begitu. Makanya begitu kadang saya tidak percaya dengan teori yang bilang kalau manusia itu nenek moyangnya monyet. Ya itu untuk kalian monyet, kalau saya bunglon. Jadi cuman diam ya begini kulati semua aku ini. Ya Allah, begitu teman-teman dan apa ya karena saya juling begitu kadang kena ke fitnah-fitnah dari temanku. Padahal dalam Islam kita itu dilarang menfitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pernah difitnah begitu, Johan matanya juling jangan-jangan kau korban pesugihan. Astagfirullah aku dong. Korban pesugihan bede. Padahal setahu teman-teman, pesugihan itu korbannya kalau ndak gila cacat ki. Nah sekarang lihat misalnya. Gila tidak. Cacat nanggung. Sepotong salah-salah nah. Makanya bisa sempat kecuriga jangan-jangan ini keluargaku pesugihan ji memang. Tapi ikut yang paket promo. Belum lagi begitu teman-teman, ada begini lagi. Nateska begitu, Nateska gara-gara juling. Tiba-tiba ya kayak datang ke depanku. Johan coba Ben tebak ini angka berapa? La ilaha illallah. Begini ji Ben tangan dan suruh tebak angka berapa? Maksudku jangankan saya kodong orang yang sering makan wortel. Nggak bisa tebak sekarang kubalik melaku teski sama juri. Kali. Berapa nih? Berapa nih? Salah 17. Bang Muis, berapa nih? 5. Salah 7. Kau Oci terakhir, kau Oci. Berapa kau Oci? Hah? Ina tahu ki. Jangan-jangan ini kau Oci juga juling.
Tapi bukan mata, otak nah. Nggak adil ki kalau cowok-cowok yang dianu tah, cewek lagi kak. Berapa ini kak? Salah. 2. Iya. Kapan lagi gombal juri? MC. Ayo kita teman-teman, apa dik? Saya juga begitu. Gara-gara juling itu malas ke pacaran. Iya, apalagi dalam Islam kita itu dilarang ki pacaran karena mendekati zina. Jangankan pacaran, belum pas saja pacaran banyak orang bilang, ih Johan zina matai. Ya Allah, kuliah juga no. Nggak ku ngintipi juga. Ya nggak mau ke pacaran karena, apa dik? Menurutku setengah mati saya punya pacar. Karena saya kalau pacaran kayak itu, kalau menelpon video call kayak itu sebelah mukaku kelihatan. Bukan karena malu-malu karena juling kak, tapi memang karena sepotona lagi video call kak sama cewek lain. Jadi kalau saya video call kak 2 HP. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Bosan sama yang dipacari ada cadangan. Enak begitu. Makanya itu saya kalau cari ke pacar, itu minimal dilihat dulu agamanya, akhlaknya. Nah yang terakhir ini semoga ndak juling je. Karena ndak enak kalau punya juga pacar juling. Kalau diajak jalan beda deh, selesai. Lagi makan kayak begitu, tiba-tiba hadap-hadapan ke sama pacar tak. Nutamnya orang Makassar tak, sering macala-cala. Lewat ke bisik-bisik mi. Weh, lah saya itu kau pacarnya kayaknya baku marah. Kenapa bisa? Lihat mau kita mata nanda saling pandangi. Ya Allah. Dan apa ya pacaran menurutku ndak mau aja begitu karena bakalan nasusai ki. Apalagi kalau najak ki pergi nonton bioskop. Oh dia paling kuhindari itu kodong. Masalah teman-teman saya kalau nonton ke bioskop harus cari posisi yang paling sudut belakang. Mohon maaf bukan karena mau kak mesum, mau kak gerepek-gerepek karena saya lebih suka ayam geprek. Tapi memang harus kak posisikan ke antara mataku dengan posisi layar. Karena ndak enak begitu pernah kak coba nonton di tengah. Ya Allah orang lain begitu nonton menghadap layar, saya menghadap pintu exit. Apa? 2 jam kau 2 jam nonton pintu exit apa ku dapat? Rugi mah uang, rugi popcorn. Ini juga penjual popcorn kadang juga tolo-tolo nih. Tiba-tiba dia datang popcorn. Ndak ji mas, jangan malu-malu. Dari jauh kulihat lirik-lirik ke saya magi. Ya Allah. Ndak begitu. Begitu pulang-pulang dari bioskop temanku bertanya, Johan, tadi Thanos mati karena apa? Exit. Itu terus jika nonton exit. Belum lagi begitu ke WC ki, ya Allah. Lagi kencing kita di sebelah juga. Om, masa biar kencing menyontek ki? Ya astagfirullahaladzim. Saya Johan, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Spektakuler sekali itu tadi komika finalis yang pertama ya. Johan. Sempat gombal-gombal juga ini Johan. Betul, tapi saya suka sekali karena dia justru bisa mengangkat yang biasa dia dicala-cala jadi bahan dari materi komikanya stand up komedinya ya. Baik, langsung saja kalau gitu kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri untuk penampilan dari finalis yang pertama. Silakan Dewan Juri. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin selamat ini Johan Dik karena berhasil masuk di 6 besar. Iya. Yang bikin menang ini karena memang kita juga sebagai Dewan Juri merasa ditipu. Saya kira tadi ini acara kayak jalinan kasih begitu. Jadi memang wajar Ji. Tapi karena ini sudah babak kedua, bagus susunan materinya karena lagi-lagi semua peserta belum tentu sama ujiannya yang dikasihkan sama Tuhan. Yang lain saya lihat aman-aman Ji. Jauh Ji dari kata operasi. Kita ini keras nih. Jadi sebaiknya segera toh katarak apakah periksa cepat. Siap. Terima kasih pokoknya keren Ki. Terima kasih Coach. Oke, takdir. Johan. Tidak harus lucu toh. Iya ini udah jadi juri. Untuk Johan jujur saya di sini dan 3 orang juri juga agak tersinggung dari tadi karena kita posisi di sini mantata berkeliaran kemana-mana, iya. Tapi secara penampilan ya oke lah Di. Iya waktunya juga tadi alhamdulillah pas, ya, tidak under, tidak over, oke. Itu aja dari gue. Makasih. Oke, cuma sedikit tadi sempat belibet. Iya. Di penghujung, tapi ini apa? Selama di Suca ini apa itu?
penampilan yang masih jauh lebih harusnya meningkat begitu. Iya. Oke Johan. Johan di mana ini Johan? Oh, katanya harus melihat ke sini, Muis. Oh iya ke sini. Iya, kenapa kau melihat ke sana terus? Seolah-olah di sini deh Johan. Iya, Johan di sini, Muis. Oke. Johan di sini. Oke. Perasaan tadi kau selalu melihat ke sini. Iya, sorry. Johan di sini. Sorry Johan, sorry. Ikut-ikutan Tom lagi juling. Sorry, Johan. Sorry. Untuk Dewan Juri ya. 3 Dewan Juri tadi lucu juga ya. Betul, tiga-tiganya memberikan komentar ya. Betul. Baik, dan itu tadi penampilan dari komika yang pertama yang masuk untuk menjadi finalis dari Stand Up Comedy Competition dari Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya nih kita mau panggilkan komika kita yang kedua. betul. Yaitu Langsung saja, inilah dia kami undang untuk penampilan yang kedua yaitu adalah Wahidir Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dundung dan saya ini asli dari kampung. Kampungku itu di Kala Serena, ada yang tahu? Jadi itu Kala Serena sebuah kampung jauh terpencil begitu. Dia di batas kota Takalar dengan Goa. Dia itu jauh. Jadi kalau mau ke sana itu lurus misalnya terus. Dapat ki orang bisa bahasa Mandarin. Nah, kejauhan ki di Cina itu. Tidak sejauh itu di kampungku di Takalar ji. Iya dan kalau ku ingat di kampungku itu ku ingat masa kecilku begitu. Saya di kampung suka sekali main jengkal-jengkal. Ada yang tahu main jengkal-jengkal? Yang 2 orang jongkok begitu begini, baru kita lompat di atasnya. Ada tak? Ya lompat pertama itu sebutkan syaratnya. Contoh, sebutkan nama-nama buah. Nah, kita yang lompat di belakangnya harus sebutkan nama buah. Ada temanku lompat, buah anggur. Ada lagi lompat temanku, buah apel. Yang terakhir, buah agang. Nah, yang paling rese ini, paling tidak kusuka kalau ada temanku iseng. Sebutkan nama-nama pacar. Artinya harus disebutkan namanya pacar tak. Ada temanku lompat dong. Bambang. Namanya pacarnya Bambang. Padahal dia lompat laki-laki juga. Yang kasihan saya, tidak ada pacarku. Jadi saya tuh lompat. Tapi heranku ada satu temanku lompat begitu juga. Dia lompat begitu. Langsung ku datangi toh. Pasti jomblo kau juga toh. Hah? Begitu memang cara bicara. Orang Ukraina. Iya. Terus apa? Begitu minta sampainya orang tua tak datang panggil kayak gitu dah. Itu waktu ada lagi ibuku datang panggil kak. Dundung pulang mau kau nak? Malam nih. Pulang kak. Ibuku lagi lompat. Denggasing. Padahal namanya Pak RT itu. Ya dan apa? Selain main jengkal-jengkal begitu, saya juga suka main bola. Cuma di kampungku itu kalau kita main bola, tidak enak. Kenapa? 2 sawah dijadikan 1 lapangan. Luas sekali, 2 sawah dikasih jadi 1 lapangan. Yang tidak enak, apa? Kalau kita dipilih jadi kiper, kita jadi kiper. Kenapa? Lama sekali tuh bola sampai di kiper, karena saking luasnya. Saya pernah dipilih jadi kiper, jaga gawang begitu. Itu bola kulihat masih di tengah lapangan. Oh, kayaknya masih lama ini, masih bisa kak kencing. Pergi kak kencing. Sudah kencing, bola masih di tengah lapangan. Kayaknya masih bisa kak ini, pergi cuci motor. Sudah cuci motor, itu bola masih di tengah lapangan. Masih lama kayaknya ini. Pergi ke umroh. Pas ke balik itu bola masih di tengah lapangan. Kulihat, oh wah, ternyata dari tadi sendiri kak main bola. Pantas enggak goyang-goyang bola di tengah lapangan. Begitu. Ya, terus apa lagi? Kita tuh di kampung kalau maki selebrasi, tidak lebay ji. Tidak lebay ji. Ada temanku yang selebrasi begitu, cetak gol tuh selebrasi, buka baju, buah, putar-putar ki, buah, sampai nak terbang.
Padahal kita cuma main PS. Main PS, Ji. Kalau kita di kampung beda. Kalau kita di kampung itu selebrasi merepresentasikan pekerjaannya orang tua tak. Jadi bisa kita bagi pekerjaannya orang tua tak dari cara tak selebrasi. Contoh ada temanku cetak gol, selebrasinya begini. Nah, bapaknya pasti ini polisi. Apa? Ada temanku selebrasinya begini. Berarti ini bapaknya atau orang tuanya peternak itik. Tuh. Ada temanku selebrasinya begini. Ini berarti tidak gol. Nama saya Dundun, terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk komika kita Wahidir Ali ya. Betul sekali, namanya Dung ya. Dum tapi panggilannya ya. Dum nama panjangnya Apakah ya. juga Dewan Juri akan memberikan Dung? Iya, langsung aja kalau gitu kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri untuk penampilan yang telah sama-sama kita saksikan. Iya, terima kasih Wahidir Ali, Dik. Iya. Iya. Kalau saya saranku pulang memang kalau jauh kampung tak. Jangan tunggu ini pengumuman kah. Tapi bisa aja kalau mau didengar-dengar dulu pendapatnya Dewan Juri. Iya. Oh, iya. Jadi Wahidir Ali. Lagi-lagi saya kembalikan kepada teman-teman dan ini mengingatkan selain Wahidir Ali kepada teman-teman peserta yang lain bahwa walaupun roll of three-nya, punchline atau setup-nya bagus, ingat bahwa kita terikat dalam lomba, ingat Iya. materinya, tematik materi. Iya, betul. Kita sudah sepakati bersama ada tema yang mengikat. Itu mungkin yang paling prioritas yang mau saya sampaikan. Dadah, mulai domba. Masih ada materi kok. Enggak bisa, Nggak selesai bisa, Mi. satu Selesai kali. Mi. Iya, nggak Selesai, bisa Mi. begitu dong. Iya, selesai Mi. Selesai Mi ya, terima kasih. Iya. Silakan mungkin ditambah. Iya, jadi buat teman-teman Wahidir Ali ini atau Dundung ini temanya ini kan tentang Islam. Kalau temanya tentang kampung tadi saya rasa juara 1 Dundung. Kalau kampung. Iya, kalau kampung. Tapi kan temanya tentang Islam ya. Iya, ini Wahidir Ali sini. Iya, sorry. Ini Aduh, ini Johan Johan ini. Iya, Wahidir Ali. Dundun, Dik. Itu pohon buagang ada memang? Buah. Iya, ada. Ada di kampungku. Oh, ada memang. Endemik khusus di kampungku. Oh iya. Oke, kalau keseluruhan ya mungkin itu ingat. Iya, intinya lebih bagus dari penampilan yang pertama tadi. Iya. Kalau saya tahu bilang penampilannya begini, enggak saya kasih lolos. Sebenarnya iya. Menyesal sekali sebenarnya. Menyesal. Iya, jadi untuk next peserta mungkin diselipkan materi-materi yang diharuskan kayak temanya kan Islam ya. Islam. Iya, jadi kalau bisa ditambah-tambahkan di situ tuh, ikuti tema yang ada. Iya. Oke? Karena selucu apapun kalau ndak ikut tema kali 0. Iya, karena ini kan lagi-lagi kompetisi bukan perform biasa tuh. Iya, oke. Kalau bagus ki lucu tapi lalu PT mana? Mungkin lalu catatan di kampung. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Wahidir Ali, sukses terus. Dundung. Baik, itulah tadi penampilan dari komika kita Iya. Wahidir Ali. Yang juga telah sama-sama kita saksikan komentar dari Dewan Juri ya. Dari penampilan Wahidir Ali. Kita langsung lanjut ke komika yang selanjutnya yang tentunya juga menjadi finalis dari stand up komedi acara Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 ini. Langsung saja, inilah dia penampilan dari Komika kita Takdir. Ya, semangat. Semangat ya, semangat. MC siapa nama tak? Siapa nama tak? BCL, enggak mau ganti nama jadi Meleh. Melekat di hatiku. Siapa tahu mau coba pacaran sama tukang las, saya siap jadi bahan percobaan. Ya, di dalam agama itu keluarga yang utuh akan menghasilkan generasi yang baik begitu teman-teman. Iya, menghasilkan generasi yang baik. Masalah ini saya datang nggak dari keluarga yang broken home. Bertengkar tiap hari begitu. Orang tua lain enak begitu. Bertengkar begitu, bertengkar ayah sama bapaknya memperebutkan anak asuh. Saya, bapakku sama mamaku bertengkar memperebutkan saya mau dititip di panti asuhan mana. Tidak berhenti di situ. Bapakku ini kan kedapatan selingkuh. Pertama kali mamaku ini ketika ditinggal sama bapakku menangis tidak berhenti-berhenti. Kutanya mamaku, "Mak, tidak perlu kita ngisi. Laki-laki yang nyata-nyata mina bagi cinta tak."
masih lanjut menangis. Kenapa Kika? Tidak Ji, masalahnya bapak nu pergi, nah bawa dasternya mama. Satu jika daster tak bagus gitu merek Supreme. Mahal Ki. Ih, astagfirullahaladzim, maksudku saya, jam Ki menangis begitu. Nah di selain itu, teman-temanku yang lain ini sering kena celah. Mamaku tiap bangun kak pagi, tidak pernah kena hina begitu. Tidak pernah mamaku katai kak boneng, ginol, tidak pernah. Mamaku bangun kak pagi begitu, wes. Bangun Mi, nak gingsungulku. Ya Allah. Ini membuktikan teman-teman, ini membuktikan di mata kalian ini saya jelek ja, tapi di matanya mamaku tetap saya yang termanis. Nah setelah itu muncul Mi, sebuah selipan-selipan pesan-pesan moral begitu. Pesan moral sama orang tua kan biasa kasih wejangan ke anaknya begitu. Nah bangun ke pagi, nah tanya mamaku, Takdir kau kalau bangun ke pagi nak pukul-pukul belakang kepalamu. Apa tujuannya Mak? Biar kepala sama gigimu rata. Tapi Mak kalau tiap hari kupukul jadi amnesia ya, pelupa ya. Nah lebih bagus biar kau lupa kalau jelek kok. Mamaku begitu, bagus sekali wejangannya. Tapi teman-teman, saya ini rajin ke sholat begitu. Tapi terakhir kali saya mau pergi ke masjid begitu, beribadah di masjid. Saya terhalang Kak sama Pak Imam karena imam dekat rumahku ini marahi kalau saya sholat. Iya karena terakhir kali saya masuk ke masjid pas saya sujud kasih picat tehel masjid. Kasih pisah tehel masjid. Begitu. Akhirnya saya cari cara begitu biar tetap bisa beribadah begitu, beribadah di masjid. Biar lebih besar pahalanya. Akhirnya saya ke sana pakai helm full face. Tidak bisa sujud, tak sanggup. Setengah mati begitu. Selain itu teman-teman, hinaan ke saya begitu. Walaupun ini teman-temanku begitu dapat dosa, dapat hal yang buruk ketika celaka, tetap jak senang karena menurutku celaan itu adalah bentuk penerimaan mereka ke saya begitu ya. Tidak apa-apa, slow aja begitu ya. Iya, karena kita jangan dapat dosanya, saya tetap jangan dapat pahala, santai. Iya, tapi ada temanku memang kurang ajar sekali celaannya begitu ya. Baru Kak, sementara makan Kak Kodong datang, nah tepuk belakang kepala ku, Takdir akar pohon. Tidak marah aja, ku suruh duduk ke saudara. Saya bikinkan nasi, bahkan saya suapi dengan piring-piringnya. Iya. Tidak boleh kasar, tidak boleh dibalas. Apapun yang dilakukan orang, walaupun itu jahat ke kita, tetapi harus dibalas dengan kebaikan. Karena saya percaya Kak, apa yang kutanam itu yang kutuai. Asik. Tidak ada tepuk tangan nih. Biasanya ada sih. Terakhir mungkin dari saya teman-teman di 1 menit, oke. Ya terakhir mungkin dari saya. Apa terakhir? Kalau memang materiku. Tidak. Apa Dik? Apa kira-kira? Saya ini teman-teman tidak bisa Kak melakukan hal-hal mesum begitu. Jadi saya tetap kepada porosnya, tetap kepada ajaran agamaku begitu. Iya, karena tidak bisa Kak melakukan hal-hal mesum. Pertama kali saya mau coba cium pacarku, setelah saya cium itu cewekku melepuh bibirnya. Iya, selain itu juga saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti gigit-gigit kuku. Ini terakhir kali orang-orang normal enak gigit-gigit kuku begitu. Nah gigit kukunya, kuku yang hilang. Saya gigit kuku gigit, jari hilang. Saya takdir terima kasih. Oke, iya. Tadi komika kita yaitu Takdir. Betul. Tadi yang paling lucu ya, Ya. kalau menurut saya, Ya. saat dia tuh lupa materinya apa. Betul sekali, tapi emang Takdir itu emang lucu, belum ngomong apa-apa kita ngeliat dia juga udah ketawa kok ngeliat Takdir ya. Penampilannya? Betul, tapi saya sukanya karena Takdir ini orangnya gampang mengakrabkan diri. Sama siapapun juga pokoknya langsung mau ngobrol kayak gitu. Kayak orang Makassar somber ya. Betul. Tapi bagaimana kalau Dewan Juri, apakah suka juga dengan penampilan dari Takdir? Mari sama-sama kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Ya mau dipuji, takutnya nanti dibilang penyembah berhala. Iya. Apa tapi lebih lucu tadi kalau dia lupa beatnya. Iya. Ketawa seorang. Sengaja kapan lupa biar itu waktu berjalan terus biar paski. Saya masuk ke tadi lupa terus Mika ketawa sama orang sampai selesai. Ya. Dan lagi-lagi lebih bagus penampilan pertama daripada yang sekarang. Oke, silakan. Terima kasih. Iya kalau saya sama Kak Uci.
Belum dong. Bisa aja ini. Kan harus lucu dong. Ya. Oke, untuk takdir lagi-lagi untuk peserta lagi yang lain mungkin diselip-selipkan lagi materi-materi Islam. Jadi untuk di sini ya. Untuk keseluruhan oke, waktunya juga pas karena mungkin disengaja dilupa-lupa tadi jadi pas waktunya. Sama untuk performance good ya. Yeah. Cuma memang agak-agak sila kalau takdir nampil, atau kenapa ya? Tolong lighting Kayak kasih ada nanti sorot ke pantulan-pantulan muka. cahaya apa? Tahu pantul cahayanya. Iya, Iya, kalau saya tambahannya mungkin ini buat takdir. Ya, Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tematik, dari nama saja sudah bertema mimpi kita. Wajar Ki juara 1 sebenarnya ini takdir kalau kita bahas temanya menang Mi karena dia masuk dalam kategori rukun iman. Secara takdir, kadar dan kadar ya takdir. Hanya kalau kita lihat tiba-tiba dipanggil muncul face-nya, kenapa yang muncul ini dukung sial. Hampir sama metode yang dipasang, kalau saya masukannya setup tak belum terlalu diatur. Mungkin ya saya enggak tahu tenisnya di belakang mungkin masih butuh latihan karena terlalu cepat tadi kita ambil 6 besarnya sehingga mungkin kurang biasa setupnya. Takdir, kau mau lihat Kak Nama suku kau ini kutanya. Iya, kau ditanya Takdir. Siap. Ya, terus juga bagus gini karena sama pointer yang dia besar-besarkan sama dengan peserta pertama tadi, Johan. Tentang ada kekurangan, tapi ini ada kelebihan di dirinya. Kelebihannya itu enggak ada kelebihannya itu banyak kekurangan. Nah, salah satunya adalah itu saya lihat yang menonjol. Gingsul itu Pak. Iya, seandainya dia lahir pada saat ditemukannya gunting kuku, maka yang lahir mungkin gunting gigi bukan gunting kuku. Karena itu gigi tidak tumbuh. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih sudah hadir di bumi untuk memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih gunting kuku. Oke. Ya terima kasih untuk Dewan Juri yang sebenarnya daripada komentarnya lebih banyak mencelanya sebenarnya ya. Iya kalau kita lihat-lihat. Iya tapi nggak apa-apa justru itu juga ya yang bikin tambah seru ya pasti hari ini. Baik kita langsung saja untuk ke peserta komika finalis yang berikutnya. Langsung kami undang untuk mempersembahkan penampilannya. Inilah dia penampilan dari Rian. Silahkan Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi seminarnya takdir ya. Seminar motivasi. Bagaimana komentarnya Wira? Komentarmu tentang takdir tadi. Sorry. Bagaimana komentarmu tadi tentang takdir? Apa dia bilang? Itu nonton juga bilang. Itu tadi takdir. Mana kok takdir? Bukan gitu parakang. Bukan parakang. Kau tidak boleh bilang-bilangi orang. Parakang. Tidak boleh begitu. Dalam Islam itu kita tidak diajarkan untuk bilang-bilangi orang. Kalau kau tidak suka sama orang, kau doakan dia. Doakan dia. Allahu la ilaha illah. Bukan itu doanya. Ini MC. Iya, MC-nya ini. I love you. Maka jadi pacar kok. Tidak. Tanja nerung. Tidak boleh bilang begitu Wira. Tidak boleh. Minta maaf. Bilang maaf di dalam agama Islam. Kita diajarkan untuk selalu meminta maaf. Bilang maaf. Bilang maaf. Dangga. Apa kau Dangga? Jadi saya ini mau bawa materi. Oke. Jadi tadi itu saya kesini naik motor sama Rian. Ya, naik motor. Kau bonceng. Ya. Saya di tas. Iya. Tadi ada cewek nonton nani Rian klakson-klakson. Ada itu klakson-klakson. Tet. Jadi sepanjang jalan itu, tenggelam goyangin dulu.
Pa. Goyangin lagi dikit-dikit, Pi. Sepanjang jalan itu balas ani, klakson. Habis keyakinan. Masuk ke saya kalau mau kau gaul, baju kerong akinu. Tapi saya juga itu tidak suka sama orang yang suka basa-basi. Orang yang suka apa? Jangan kau kasih goyang, nolono. Apa kau donggo? Jangan kau kasih goyang, basa-basi. Tidak suka sama orang basa-basi. Bagus gitu orang basa-basi untuk membangun komunikasi. Karena di dalam Islam, kita diajarkan untuk saling membangun silaturahmi. Masalahnya tak liwaki, ada basa-basi begini. Wira, singgah. Wira, dari mana? Dari sana. Wira, mana giginu? Ambil semua takdir. Nggak apa-apa, Ji. Ya begitu memang basa-basi. Ada juga satu tak liwat. Apa lagi? Ada basa-basi begitu. Tunggu dulu, meluncur, Kak. Sorry. Ada satu basa-basi begini. Wira, di mana manatmu? Kau bilang, pergi umroh. Di mana umroh? Di mana memang orang umroh? Takdir itu bertanya. Parakan. Oke, apa lagi? Kau tosing. Saya terus bicara. Tidak lucu kok. Jadi saya ini dulu begal. Begal? Begal apa? Saya dulu begal internasional. Berarti pakai bahasa Inggris, Ki? Askar. Of course. Of course. Askar. Of course. Askar. Askar. Of course. Askar. Berapa di pendapatanmu selama jadi begal? Ada 10.000, ada 20, ada 30. Ya berapa totalnya? Ada 10.000, ada 20, ada 30. Berapa semua? Ada 10.000, ada 20, ada 30. Ya ganti. Kau takdir sama kau donggo menikah mau sama jelek. Oke, saya terima kasih. Terima kasih, saya Rian. Baiklah, itu tadi komika kita. Wah, Rian iya. dan temannya ya, Wira. Betul, tapi kok yang banyakan ngomong temannya ya? Iya, Wiranya yang banyakan aktif gitu kan. Riannya malah diem aja ya. Iya, mungkin karena menurut agama Islam. Menurut agama Islam. Rian tidak boleh banyak-banyak mencela orang ya. Iya. Terus bagaimana dengan komentar dari Dewan Juri kita? Kita langsung dengarkan saja kalau gitu saat ini. Komentar dari Dewan Juri, silakan Dewan Juri. Oke, Rian ya. Jadi adil Ji nih kalau mbaknya dia 2 orang yang masalahnya. Ya lain kata satu Ji. Iya, saya juga masuk ke ini yang dinilai bukan jituran bonekana Ji. Iya, bonekana Ji. Jadi kalau dapat juara otomatis bonekana yang dapat. Jadi untuk Rian karena di dalam Islam itu sangat dibutuhkan keadilan. Jadi kalau dapat ke juara bagi 2 kita tahu dengan Wira. Tah? Iya, itu. Iya, terima kasih buat komentarnya ya tadi dari Muiz Ceska. Untuk komika kita yaitu Rian dan juga temannya Wira. Iya, tapi kalau menurut saya justru harusnya lebih banyak bagiannya Wira daripada Rian ya. Karena Wira lebih banyak ngomong tadi. Betul. Tapi sudahlah. Sudahlah ya, Iya. yang lalu biarlah berlalu. Betul. Sekarang kita memasuki lagi nih, kita mau lihat nih aksi dari komika kita Iya. yaitu Ilham. Silakan Ilham, finalis yang keempat. Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara mancing ikan, mancing. Pokoknya yang penting semangat. Tapi pernah kita lihat itu acara yang mancing-mancing begitu di laut teman-teman?
Maksudku apa di? Muwastir begitu, buang-buang waktu. Lama na tunggu umpan na dimakan sama ikan. Pas dimakan, na tangkap, na kasih lihat di kamera. Ikan cakalang. Nah lepas lagi. Kalau mau aku kasih tahu ke ikan cakalang, download mau di Google ada ji. Kan masuk dalam agama juga dilarang gitu mubasir begitu. Maka deh nabita, kau engkau umatku mubasir, maka teman nase, sedap. Saya ini perantau begitu, anak kos-kosan begitu. Karena Nabi juga mengajarkan kita untuk hidup mandiri. Dan kalau kau ingat-ingat dari awal tadi materiku itu sudah 20% yang masuk dengan tema. Masuk ke diajar untuk hidup mandiri begitu dan akhirnya aku pilih kosanku yang dekat dengan kampus begitu. Dekat dengan kampus. Tapi sialnya karena dekat dengan kampus, setiap pulang kuliah, itu kosanku jadi base camp ki. Tujuannya teman-temanku pulang. Ada visi misinya. Habiskan gula dan kopi. Saya yang punya kos apa aku dapat? Sisa-sisa ampas kopi. Kukumpul ki dari gelas ke gelas. Kujemur ulang. Kalau sudah kering, itu ku suruh kembali. Kurang hitam, ku tambah tinta print. Dan maksudku teman-temanku begitu, kalau datang ke kosanku begitu. Baik ya, aku kasih semua makanan, minuman. Tapi kenapa kalau ke kosannya kayak begitu, nah tutup enggak pintu. Padahal ada aja di dalam. Datang kosnya. Cang, Assalamualaikum. Hening. Kayak sekarang. Padahal ada jorang nah. Assalamualaikum, Cang. Dan jawab ki. Padahal ada di dalam sembunyi. Akhirnya aku pancing ki. Sia-sia aku ini datang bawa teh gelas sama gorengan. Langsung ada suara, tunggu mi baru kak bangun. Ini mi teman nase. Sedap. Dan apa di kompleksku itu lagi rame ki masalah corona. Nggak aku tahu di kompleks lain. Tapi kayaknya semua di. Dan di kompleksku itu rame sekali masalah teori konspirasi, begitu teori konspirasi. Baru banyak orang, wah ini ulahnya Yahudi, ini ulahnya Yahudi, teori konspirasi Yahudi. Maksudku kenapa apa-apa Yahudi begitu ya. Sampai-sampai ada temanku posting di status begini. Dear smart people, tidak semuanya tuh apa-apa teori konspirasi Wahyudi. Teori konspirasi Wahyudi, ku bilang, typo ki kayak ini, ku tegur kita. My friend, kayaknya Yahudi ini bukan Wahyudi. Wah cocok mi Wahyudi ku tulis. Ku plesetkan ki agama Yahudi biar itu yang Yahudi tidak tersinggung ki. Ku plesetkan Yahudi jadi Wahyudi biar tidak tersinggung ki yang agama Yahudi. Maksudku dan pikir perasaannya Wahyudi. Temanku Wahyudi penjual ikan bitte begitu ya. Dia bilang teori konspirasi drop ki langsung. Kasihan ki begitu. Dan saya ini kuliah begitu. 2 tahun yang lalu, selesai ambil ke Fakultas Teknik. Sampai sekarang belum kasih kembali. Nggak ambil ke Fakultas Teknik begitu. Maksudku ambil Fakultas Teknik, nggak tahu kenapa orang prinsipnya itu kalau ada masuk di Fakultas Teknik itu kayak dewa begitu. Apa-apa itu pokoknya harus terlihat kayak dewa, aku kayak gagah sekali kok. Tapi serba salah ki, kalau jalan ki begini. Dari jauh, ngapa saya mirewan anak teknik kah? Belum pakai makan 3 hari. Lo yon anak teknik kah? Maksudku manusia jadi juga begitu, ndak ada anak teknik 9 nyawa kayak kucing. Maksudku pernah aku lihat begitu anak teknik, demoy. Dibusur. Terus masih hidup ki begitu karena dibilang, oh yang di sana masih hidup karena junior masih ada cadangan 8 nyawa. Tapi di sana ada mia senior mati kah? 9 kali ikut tawuran. Nggak ada begitu. Dan begini teman-teman. Dalam agama itu, meskipun saya gondrong begini, penyayang anak kecil kak begitu juga. Dan sebenarnya jengkel kak kalau ada anak kecil di masjid begitu dilarang sama bapak-bapak untuk ribut begitu. Karena pernah kak dengar ceramah ini, dengar ceramah ustadz yang bilang, dan jangan pernah marahi anak kecil yang sementara ribut di masjid. Karena itu malaikat itu ada bersama mereka, bermain bersama mereka. Cuma waktu itu setuju kak, tapi tidak tahu kenapa, pas ku sementara sholat, pas sujud, tarik kakiku. Yang jadi pertanyaan, malaikat macam apa yang orang sementara sholat tarik kakinya? Curiga kayak ini malaikatnya Reza Arab Octavian.
kurang ajar ke kelakuannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berat, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komika yang kelima tadi ya. Ada Ilham. Ilham, betul sekali. Semoga bisa memberikan ilham juga untuk semua yang sedang menyaksikan acara ini ya. Di Pekan Ekonomi Syariah tentunya. Virtual Makassar 2020. Sekarang bagaimana komentar dari Dewan Juri mengenai penampilan dari Ilham barusan? Mari sama-sama kita dengarkan komentar mereka. Silakan Dewan Juri. Oke saudara Ilham. Oke saudara Ilham ya. Anda jangan jalan-jalan saudara Ilham. Ya Anda jangan jalan-jalan Anda. Anda tadi kenapa lari ke sana Anda ya. Di situ ya stop. Oke. Oke saudara Ilham ya. Anda teknik. Saudara Ilham. Ya. Oke. Untuk kita ke materinya, alhamdulillah saudara Ilham sangat memenuhi tema ya. Sangat berislami sekali tadi saya dengar. Selalu membawa kemandirian juga. Sholat juga diganggu anak-anak. Alhamdulillah. Menurut Bapak bagaimana Bapak? Iya, saya cuma masih berpikir tentang lagi-lagi saya sampaikan kepada bukan cuma Borab tapi semua seluruh panitia, panitia lagi. Sama seluruh peserta bahwa stand up lagi-lagi dikembalikan itu bisa menjadi peluru bagi komiknya. Istilahnya pedang bermata dua ya. Bisa kembali ke komiknya, bisa kembali kalau misalnya tadi tiba-tiba ada konspirasi dan kemudian itu yang sampai ke telinga penonton dan dicerna kemudian berhasil maka bisa jadi itu menjadi pembenaran. Yang jadi persoalan adalah kita kembalikan ke masing-masing toko komiknya untuk menulis betul-betul paling pertama kan kalau setahu saya keresahan apa yang memang yang mau disampaikan kepada penontonnya, kepada yang mau disampaikan. Terus kalau misalnya mungkin karena Borab juga ini sudah kayak pemain lama, kita sudah tahu hampir seluruh kalau saya materinya originalitasnya sudah tidak ada yang kalah karena semua materinya memang materinya sendiri yang sudah kita dengar. Hanya mungkin lagi-lagi semangat Ki Borab tuh untuk menulis lagi lebih semangat Ki Borab. Karena memang ini Borab sering lari-lari orangnya. Untuk menulis lebih banyak materi dan lagi-lagi buat peserta ingat selain poin penilaian tentang materi dan teknik, ada namanya performance. Bagaimana gerakan-gerakan di panggung itu yang kelihatan yang mana memang bergerak setengah-setengah. Ki, aku melihat bulan dengan aku melihat bulan itu beda Ki, ekspektasi membawakan materinya. Jadi kalau memang mau Ki bergerak di atas panggung, bergerak Ki. Toh, jangan Ki tahan kini performance tak untuk gerakan semua tubuh tak. Di situ media bagaimana kita menghibur penontonnya mungkin. Itu mungkin saya masukannya. Ya, saya karena durasinya juga sudah diwakili juga sama Kak Oci semua. Iya, Terima banyak Anda. Ya, dan si Ilham tadi ini dari awal sampai tengah itu menarik tapi di ujung-ujung kayak kenapa lemas Rap, belum makan Rap. Ya, saya rasa itu. Terima kasih banyak Ilham. Oke. Ya, terima kasih banyak juga untuk Dewan Juri yang telah memberikan komentar untuk penampilan dari Ilham. Dan selanjutnya kita akan lihat penampilan dari komika kita yang keenam yaitu Ivan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, kita disuruh untuk menyayangi anak yatim dan mengasihi orang miskin. Nah, kebetulan saya yatim dan miskin. Jadi untuk para juri, mengerti magilah toh? Demi menjalankan syariat-syariat agama. Mengerti magilah. Tapi menurutku yatim dan miskin ini merupakan combo terbaik. Combo terbaik ini. Karena kalau misalnya ada 3 anak dijejer, kau yatim kau? Iya. Tapi kaya? Iya. Oh, masih bisa Ji. Kau miskin kau? Iya. Tapi masih ada orang tua 2.
Iya. Oh masih bisa Ji. Saya. Kau? Yatim kau? Iya. Miskin kau juga? Iya. Ya tahu wah. Hebat. Ya tahu wah. Mau kira ini jadi anak yatim kah cosplay kah? Tidak. Ini betul-betul ini. Dan menurutku ini belum hebat juga. Karena masih miskin dan yatim. Belum lengkap. Harusnya miskin, yatim, piatu juga. Tidak Ji Mak. Bercanda Ji Mak. Kalau misalnya nonton Kima demi lucu Ji ini. Serius Kak Mak, demi lucu ini. Jangan dicoret dari kartu keluarga. Serius Kak, demi lucu Ji ini. Dan karena saya yatim dan miskin, ibu saya itu cuma seorang tukang jahit. Tapi beliau ini adalah tukang jahit yang hebat menurutku. Apa-apa nah jahit. Jahit kain jadi baju, jahit kain jadi gorden, jahit horden jadi baju. Semua nah jahit. Tapi yang harus diluruskan, tidak semua hal itu bisa najahit mamaku. Misalnya ada orang kecelakaan, dibawa ke mamaku, robek kepalanya. Bu, tolong jahitin temanku. Oh ya, silakan naikkan di mesin jahit. Nah periksa, aduh, parah sekali lukanya. Nggak bisa dijahit ini dek, harus dibordir. Oh iya, tidak apa-apa dibordir nih. Akhirnya dibordir, cek, selesai. Selesai tulisannya, Pekan Ekonomi Syariah Makassar 2020. Ya sedikit menjilat ya. Dan kami miskin itu di rumahku saja kamar mandinya itu tidak ada pintunya. Jadi kalau mandi itu tidak santai Ki, kayak was-was, kayak ada sniper todong Ki. Jadi ambil air, mandi, tiba-tiba, Dilla, kenapa itu timba pakai tangan kiri nak, pakai tangan kanan dong. Oh iya mak. Mandi lagi, Dilla, kenapa itu sabun dilubangi nak? Kenapa nak tahu? Enggak Ji mak, untuk kekirannya sniper tay. Dan sebelumnya itu lebih parah lagi. Bukan sekarang itu ada di kamar mandi, dulu WC-nya tidak ada di rumah. Jadi kalau mau Ki buang air besar harus ke belakang rumah. Masih pakai sistem WC terbang. Jadi buang air di kantong plastik. Baru dibuang, dilempar di belakang. Kena kepalanya orang. Wih, apa ini? Ih, warna kuning. SpongeBob, kau kah itu? Ternyata SpongeBob. Dan walaupun saya miskin, saya tetap bersyukur. Saya sangat bersyukur. Karena menurut saya dalam Islam kita disuruh untuk bersyukur. Dan saya tidak ingin mengikuti orang-orang yang tidak bersyukur. Orang-orang zaman sekarang banyak tidak bersyukur. Yang kurus mau gendut. Yang gendut mau kurus. Yang rata mau besar. Yang besar mau. Saya kuliah di salah satu universitas negeri. Angkatan 2016. Dan walaupun saya kuliah, saya sebenarnya tidak terlalu menikmati kehidupan kampus begitu. Karena di kampusku sering sekali tawuran orang. Salah satu tanda tawuran itu kalau ada bunyi tiang listrik. Ting, 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 ting. Tiba-tiba ada keluar tawuran. Pernah ada ting, ting, ting. Ada keluar, kenapa kah? Perang. Tidak om, jam 3. Jam 3, oke. Ting, 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 ting. Kenapa perang kah? Jam 4 Mi. Oh iya, oke. Dan menurutku kenapa itu tawuran harus lempar batu begitu? Kenapa tidak lempar pantun saja? Supaya lebih damai. Ada datang, Adam sama Mama, ada Mak. Datang satu. Pakai sampo sambil sako. Oh ada Mako. Ada wasitnya. Oh ini kalah ini, jelek pantunnya, ini menang. Damai, tidak ada luka-luka. Kalau pakai batu lempar kena kepalanya orang, tak. Apa ini warna kuning? SpongeBob, kau itu? Terima kasih Ivan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ivan. Komika kita yang terakhir ya. Terakhir. Sebagai finalis dari Stand Up Comedy Competition. Betul sekali di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang ini waktunya untuk kita memberikan kesempatan untuk Dewan Juri untuk mengomentari penampilan dari Ivan tadi. Bagaimana Dewan Juri? Silakan komentarnya. Ivan sebagai Ivan jangan lari-lari Ivan ya. Stay di situ Ivan. Sebagai penutup peserta. Pembukanya tadi apa materinya tentang fakir miskin? Enggak, mau dimenangkan karena merasa dia miskin. Yatim dan miskin. Yatim dan miskin.
Mau lagi nabudu mama anak tadi? Iya. Biar juara 1. Belum bisa. Harusnya dia fakir juga. Karena iya fakir kan dibawanya lagi miskin toh. Tapi di luar persoalan itu saya lihat materinya memang lagi-lagi seperti tadi ada materi tiba-tiba SpongeBob sampai di muka kayak tak gantungi di situ. Iya. Tak gantungi artinya ada beberapa materi, poin materi namanya kalau tidak salah materi absurd. Yang memang tidak jelas ini materi tapi penonton paham jalurnya yang mau disampaikan oleh komiknya itu kita paham. Tapi tadi mungkin saya kurang tahu kalau mungkin terlalu banyak materi di kepala mungkin tadinya biasanya memang dalam komik kita menyiapkan 5 materi untuk disampaikan. Tiba-tiba di atas panggung jadinya ada 7. Ada tiba-tiba 2 cadangan yang mau muncul karena persoalan persoalan di atas panggung itu ada yang mengganggu sehingga hilang kita yang 2 ya berubah menjadi 2 materi yang lain sehingga amburadul dan itu kupikir kembali ke fokusnya komiknya. Itu mungkin dari saya dan tadi terakhir yang jangan sekedar meruntuhkan tema, tiba-tiba saya ingatkan di di peserta kedua tadi saya katakan tolong peserta semua tema, tiba-tiba yang lain sekedar melunturkan tema Ji. Dalam Islam itu kita begini, tapi tidak ada materi beratnya kupikir. Yang penting ada kata Islam, bukan itu. Kupikir bukan itu yang kita mau nilai teman-teman. Jangan salahkan di tahu Ivan Kak. Iya, justru yang tuliskan materinya ini Wira lagi. Kupikir justru Ivan ini sebenarnya peserta yang terakhir itu bisa lebih banyak waktu kan untuk mempelajari materi apa yang mau kuangkat tentang tema, tapi lagi-lagi biasanya karena terjepit karena sudah di setup tentang 5 materinya sehingga muncullah bahasa baku itu untuk mengulang dalam Islam itu ya itu saranku saya terbaca Ki dimanapun kita lomba akan terbaca Ki dengan metode seperti itu. Terakhir tadi sempat apa tadi dia bilang menjulurkan lidah tadi apa yang menjilat. Saya bordir dan tulisannya pekan ekonomi syariah sempat tadi keluar ya. Saya tidak tahu itu gerakan apa, tapi bagus Ki kalau ada tambahan-tambahan begitunya. Terima kasih Ivan. Tapi memang Ivan ini yatim memang. Bapaknya meninggal? Iya. Kapan meninggal? Ku terima. SMA kelas 1. SMA tanpa sepengetahuan Ivan. Kami bangkitkan dari kubur bapaknya. Tidak dong. Silakan Bapak. Sudah penasaran jadi ini mesin jahit apa pakai tadi. Oh iya untuk bordir Kak. Apa nih sama itu kalau misalnya mau pakai teknik-teknik enggak usah terlalu dipaksa kayak tadi kan Kalbek itu mau sekali dipaksa yang terakhir. Iya. Yang SpongeBob. Contoh Mois dulu Mois. Aduh. Contoh dulu Mois. SpongeBob lah yang anu lah. Apa? Yang warna kuning toh. Wah SpongeBob. Dan itu banyak sekali yang tidak kan ini temanya banyak yang apa namanya kau Ci yang dia bridging iya gitu. bridging ya jelas ada begitu Kak. Ya saya rasa cukup dan sudah nampil semua Muis katanya iya semangat Ki semua peserta semuanya kupikir bagus semuanya baik hanya lagi-lagi memang ya namanya kompetisi ada yang juara ada yang harapan ternyata juara semua Ji. Iya juara semua tapi ada harapan. Iya terima kasih Ivan. Iya terima kasih untuk semua teman-teman. Ya baiklah itulah tadi ke-6 finalis komika kita yang cukup menghibur tentunya. Tadi kita juga sudah memberikan lomba tari, ada juga lomba kaligrafi, nasyid, stand up komedi, lomba foto, lomba vlogger, dan juga lomba jurnalis. Dan nanti di akhir acara akan ada pengumuman siapakah yang berhak menjadi pemenang di Grand Final. Tentunya. Dan seperti apa sih kemeriahan lagi selain dari lomba tadi yang kita sudah saksikan bersama. Sudah ada teman saya Bogel yang akan memandu acara dari Bazar UMKM. Iya terima kasih untuk Wiwi ya yang sudah mengalihkan dari perlombaan ke Bazar UMKM dari Pekan Ekonomi Syariah. Yang tentunya masih berlangsung terus sampai hari ini dan masih terus juga bersama-sama masih banyak partisipasi dari UMKM yang hadir di sini. Tepuk tangannya dulu UMKM-nya nih yang masih hadir. Iya.
Jadi sekarang ini kita pengen untuk mampir dulu ke masing-masing booth dari para peserta UMKM di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu. Sekarang ini saya ada tepat di depannya dari booth UMKM Adi Ali ya. Adi Ali ini khusus bergerak di bidang fashion, betul ya Om Adi ya? Mungkin boleh dijelasin dulu nih, sebenarnya apa aja sih produk-produk yang dimiliki oleh Adi Ali? Produk yang dimiliki itu kita busana muslim. Sebenarnya busana muslim utamanya. Busana muslim ya, oke. Tapi di masa pandemi ini kita mengalihkan di busana muslim itu buat juga masker. Oke. Agak beradaptasi dengan new normal ya. Dengan menggunakan masker. Dan seperti kita sekarang ini juga ngobrolnya agak-agak physical distancing, nggak terlalu dekat ya. Ya, tapi tetap untuk bisa berkomunikasi dengan baik sekali padahal kita pakai masker. Berarti bahannya bagus sekali nih ya dari Adi Ali ya. Ini bahannya dari UMKM juga. Oke. UMKM penenung di Toraja. Oh gitu, jadi kerjasama antar UMKM ya, supaya bisa saling mensupport usaha masing-masing ya. Oke, sebelumnya juga kami ingin menyapa pada saat ini juga bersama-sama kita ada pimpinan dari Bank Indonesia, Bapak Bambang Kusmiarso, selamat sore. Kemudian juga telah hadir Bapak Endang Kurnia Saputra, dan juga kami menyapa kepada Bapak Iwan Setiawan juga tentunya yang hadir bersama-sama dengan kita juga untuk menyaksikan secara langsung Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 ya, yang tadi telah sama-sama kita saksikan perlombaan-perlombaannya. Sekarang ini kita menuju ke booth-booth dari UMKM yang berpartisipasi di sini. Nah, kalau ide sendiri, ide dari produk yang diproduksi oleh Adi Ali ini dapatnya dari mana, Aman? Ide saya ini diproduksi untuk busana muslim. Oke. Khususnya di Pekan Syariah ini kita membuat baju busana muslim untuk pandemi seperti itu. Oke. Jadi kita mendesain itu untuk pandemi sekarang. Jadi memang ada desain khususnya ya iya. untuk masa pandemi ini ya dari Adi Ali ya. Nah mungkin juga untuk yang tertarik dan mungkin ingin melihat-lihat produk-produk dari Adi Ali itu bisa nanti kemana berarti? Di workshop. Di workshop, di mana boleh tahu? Di Hartako Indah. Oke, boleh di Hartako Indah di workshopnya atau kalau nomor teleponnya? 0822 911 41411. Wah gampang sekali juga nomornya tadi ya, 0822 911 41411. Oke siap. Nah Om Adi kalau sosial medianya, misalnya ada yang pengen ngeliat nih katalog-katalognya Om Adi lewat sosial media lewat mana? Di Adi 588. Adi 588 ya, Instagramnya itu ya. Oke silakanlah tuh dikepoin sosial media dari Om Adi Ali untuk bisa ngelihat katalog produk-produk dari Adi Ali sendiri. Baik, terima kasih Om Adi. Kita bergeser nih pindah ke sebelahnya. Di sini ada kopi Mantan Coffee ya. Mantan Coffee yang salah satu produk andalannya adalah kopi asik. Nah mungkin kita kenalan dulu. Namanya siapa Om mungkin? Nama saya Abdurrahim. Kita nggak Oh nggak apa-apa. Iya, aduh, minta maaf ya nanti kita pakai hand sanitizer lagi. Oke, kalau dari Mantan Coffee sendiri ini itu idenya dari mana untuk bikin Mantan Coffee? Ya, Mountain Coffee sebelumnya berada di Kabupaten Nrekang. Oke. Yang dimana kopi asik sendiri dari singkatan Kopi Arabica Kalosi Nrekang. Oh gitu, jadi kopi asik itu sebenarnya dari kopi Arabica Kalosi Nrekang. Kalosi Nrekang, oke. Yang ada di sini adalah semuanya single origin. Oke. Yang mengangkat kearifan lokal setiap daerah. Oke. Salah satunya, ini adalah Bone-Bone. Bone-Bone? Bone-Bone ini adalah salah satu kampung di Sulawesi Selatan yang satu kampung tidak ada merokok. Oh satu kampung? Tidak ada di yang Bone-Bone itu tidak ada yang merokok? Nah, No kopinya, Smoking Village smoking, ya? Oke. Dan ini tempatnya ini salah satu tempat komoditi beras Pulu Mandoti yang terharum di Sulawesi Selatan. Ya, nah, ya. apalagi kopinya, kalau mengenai kopi, kopinya ini sudah dunia. Oke. Dan salah satunya lagi, kopi yang terbaik lagi, gunung tertinggi di Sulawesi Selatan. Oke. Bukan Sulawesi Selatan, Sulawesi. Sulawesi. Ada di Gunung Kaki Latimojong. Oke. Ini yang di bawah kaki gunungnya. Jadi kopi asik itu terdiri beberapa varian single origin. Oke. Dan yang ini adalah processing. Oke, ini processing ya? Semuanya ada black honey. Oke. Ada natural, ada wine. Nah, Oke. yang saat ini masuknya pandemi,
pandemi COVID-19 dari tahun ini, sekarang anjloknya harga kopi. Iya. Tetapi kami berubah statement untuk processing, untuk Oke. menjaga pasar. Jadi lebih cenderung ke processing. Produk processing ya? Ya. Oke. Jadi processing saat ini kita sudah membuka kerang. Oke. Walaupun mikrolot, tetapi kita sudah membuka kerang untuk ekspor. Oh. Baru-baru ini mungkin berkat dari bimbingan dari Bank Indonesia, memberikan kita panduan, memberikan kita acuan terus, tetap berkarya di masa pandemi. Alhamdulillah kita kerjasama ada 3 negara, termasuk Singapura, terus Australia dan Malaysia. Dan sekarang kita ekspor adalah wine. Yang ini wine adalah Wine kopi yang processing itu ya? fermentasi. Wine ini kemarin Pak Bank Indonesia waktu acara di Faciar di Surabaya, alhamdulillah kita habis diborong semua. Diborong sama beliau ya? Ya. Karena beliau suka sekali dengan wine kopi asik ini. Oke. Nah, dari wine kulitnya kita tidak buang. Ya. Ini kulitnya kita sudah jadikan teh. Oh, jadi dari kopi jadi teh itu Teh. gimana ceritanya nih? Ini Biji kopi dijadiin teh. biji kopi dari bijinya yang kita ekspor keluar, jadi kopi processing. Kulitnya kita tetap jadikan teh, tapi kafeinnya sudah hilang. Oh gitu. Mungkin namanya bukan- Kaskara. Oh iya. Kaskara cherry tea. Oke. Kalau orang tahu pasti ini manfaatnya banyak. Ya. Ginjal, terus asam lambung juga, Oke. kencangkan kulit, manfaatnya banyak. Untuk Kaskara. Siap. Tapi yang jelas kerjasamanya dengan Bank Indonesia dari Mantan Kopi Ya. Asik ini apa kira-kira? Kerjasamanya alhamdulillah selama kita jadi mitra, selama jadi binaan Bank Indonesia, kita disupport dalam sistem manajemen, terus edukasi, dan juga banyak hal yang memberikan manfaat buat kami. Di masa pandemi saat ini, kami banyak UMKM anjlok semua, gara-gara sistem, gara-gara penjualan yang anjlok. Tapi kalau kita dalam tahap bagaimana bisa bertahan sampai saat ini, alhamdulillah kita bisa ekspor, kita bisa berbuat semua tetap berkarya. Itu adalah dari dukungan dari Bank Bank Indonesia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Makasih. Sukses terus untuk Mantan Coffee-nya. Iya. Instagramnya Pak. Oh iya Instagramnya, astaga. Ya, hampir lupa. Pak. Ya wajib. Kasih tahu Iya. Instagramnya apa? Instagramnya @kopikalosi. @kopikalosi. Nah, kalau Ya. selain dari Instagram dapatnya bisa di ada outlet Ada. kan di Makassar? Kalau saya sendiri di Nrekang, saya membuka pasar adalah rumah produksi. Oke. Saya membuka peluang buat semua teman-teman pemuda untuk berkarya, untuk buka peluang usaha. Oh iya. Jadi marketplace, sistem distribusi, reseller kita buka sebesar-besarnya. Sistem keagenan berarti Betul. ya? Siap kalau gitu. Oke, terima Siap. kasih banyak banget. Sukses terus untuk Terima Mantan kasih. Coffee. Sekarang kita akan berpindah ke produk yang berikutnya. Wah, kalau tadi udah yang pahit-pahit ya. Kopi itu kan kalau misalnya belum pakai pemanis masih pahit. Sekarang kita yang manisnya nih ya. Dari Kedai Madu Sulawesi. Boleh kenalan dulu namanya siapa Om? Nama saya Akbar. Om Akbar ya? Iya. Om Akbar, oke dari Kedai Madu Sulawesi. Ini Kedai Madu Sulawesi itu nama produknya atau nama kedainya? Nama tempatnya? Iya, kalau Kedai Madu Sulawesi itu nama usahanya. Nama usahanya, Iya, oke. cuman kalau nama produk itu kita kasih nama pengembara. Pengembara, oke. Jadi Kedai Madu ini punya kedai atau produk madu aja? Ya, kita punya kedai di Jalan Muhajirin. Oh gitu, jadi Kedai Madu ada kedainya di Jalan Muhajirin di Kota Makassar? Iya. Oke, udah dari kapan sih tuh Kedai Madu ada berarti? Kita awal itu 2016. 2016, Ya, 2016 sudah mulai sampai sekarang. Oke, apa bedanya madu yang ada di Kedai Madu dengan yang lain berarti? Ya, kalau produk kami memang kami desain sedemikian rupa supaya memang kita menjaga kualitas lokalitas produknya. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang menemukan produk kami terus mereka lihat ada kumpalan-kumpalan busa yang ada di dalamnya karena memang itulah kami kita menjaga lokalitasnya. Jadi dalam proses pengemasan kita hanya menggunakan alat-alat yang manual. Ya. Kita tidak memakai proses pemanasan dan lain-lain. Oke. Jadi keunggulannya apa produk dari Kedai Madu Sulawesi ini? Ya, yang pertama dari masing-masing lokalitasnya madunya ya? terjamin. Karena tidak ada proses pemanasan. Iya. Kemudian yang kedua prosesnya juga jelas. Kita melakukan secara manual. Kemudian yang ketiga sumbernya juga jelas karena memang kita memiliki beberapa petani binaan di daerah. Oke, begitu ya. Nah di sini ada beda-beda warna nih, ada yang warna kuning, warna hitam, warna coklat. Bedanya apa nih berarti? Iya. Ini?
Kalau yang ini ada 3 macam, ada madu putih, madu coklat, madu hitam. Oke. Biasanya kalau madu putih itu biasa juga disebut madu muda. Madu putih, Jadi madu memang- muda. Iya. Memang panennya jauh lebih awal dari madu-madu biasanya. Oke, ada khasiat yang beda-beda juga dari ini berarti? Iya. Kalau madu muda ini biasanya banyak digunakan untuk perawatan kulit. Oh, gitu. Iya. Kemudian kalau madu yang hitam ini biasanya panennya jauh lebih tua dibanding yang lain. Oke. Kemudian khasiatnya kalau yang hitam ini lebih banyak dominan dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah tua. Oh, yang gitu. misalnya punya penyakit dalam. Oh, jadi madu kemudian- muda supaya kulitnya jadi muda terus. seperti itu. Madu hitam karena ini madu tua, jadi yang banyak Iya. konsumsi orang yang udah lebih senior Iya, gitu ya. yang punya penyakit-penyakit penyakit dalam yang mungkin butuh penyembuhan. Oke. Makanya dia biasanya mengkonsumsi madu. Kalau madu hitam. coklat? Kalau madu coklat lebih ke stamina. Oke, tapi sekarang pengen tahu juga nih berarti selama ini seperti apa kerjasama antara kedai madu Sulawesi dengan Bank Indonesia? Ya, alhamdulillah semenjak menjadi binaan Bank Indonesia kita sangat kita mendapatkan support yang sangat luar Oke. biasa. Kemudian penjualan kita juga meningkat Alhamdulillah. dan alhamdulillahnya lagi karena kita banyak disupport dari segi manajemennya yang sangat Oh, luar iya, biasa. iya, iya. Karena yang tadinya kita tidak tahu sama Iya. sekali tentang bagaimana manajemen usaha, setelah menjadi binaan Bank Indonesia alhamdulillah. Jadi lebih rapih ya Bisa, manajemennya ya. iya. Oke, kalau gitu mungkin sedikit terakhir nih. Dapatnya untuk ngelihat katalognya atau Instagramnya di mana kalau boleh tahu? Ya, kalau kita punya website. Oke. Jadi dibuka saja kedaimadusulawesi.com. Oke, Di siap. sana ada info yang lengkap. Siap kalau gitu. Terima kasih Om Akbar, terima kasih juga tentunya untuk mantan Coffee, terima kasih Adi Ali, juga tentu yang sudah tadi ngobrol-ngobrol ya di Bazar UMKM dari Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 di hari terakhir ini. Mudah-mudahan sukses terus untuk usahanya masing-masing, mudah-mudahan kerjasamanya dengan Bank Indonesia juga bisa berjalan terus dengan baik. Dan kita kembali lagi sekarang ini, tenang aja untuk Pekan Ekonomi Syariah Makassar Virtual Makassar 2020 belum berakhir karena kita akan menuju ke pengumuman dari semua lomba-lomba yang telah diselenggarakan selama acara ini berlangsung. Kami kembalikan lagi ke Wiwi, silakan Wiwi. Iya, terima kasih Bogel. Dan selanjutnya itu tadi kita sama-sama menyaksikan yaitu Bazar UMKM. Sambil menunggu Bogel mana ya? Kan janjinya tadi mau bacakan sama-sama pemenang dari setiap lomba yaitu lomba tari, lomba nasyid, lomba kaligrafi, lomba foto syariah, lomba vlogger, stand up komedi, dan lomba jurnalis. Sambil kita menunggu teman saya untuk mendampingi saya membacakan siapakah pemenang dari hasil yang telah dirampungkan oleh Dewan Juri kita. Saya akan bacakan lomba pemenang dari lomba kaligrafi. Harapan 3. Kita panggilkan Irsyad Fatullah. Harapan 2. Ramdhani. Harapan 1. Fadil Abdillah Rashid. Juara 3. Ahmad Tafaisas. Juara 2. Muhammad Asraf. Dan juara 1 adalah Mapisangka. Oke. Selamat untuk para pemenang. Waduh. Tentunya. Kita bergabung lagi ya Wiwi ya. Geser ke sana dong untuk para pemenangnya. Oke. Oke. Nah, inilah dia para pemenang kita dari lomba kaligrafi. Betul. Dari hasil keputusan Dewan Juri tadinya Betul ya kan, sekali. sambil kita menunggu Ya. bagaimana sih hasil dari keputusan Dewan Juri dan tibalah saatnya ini dia pemenang kita. Dan saya akan berpindah ke Geser sana dulu pindah ya. ke sana dulu ya. Oke. Biar kita bisa balance. Gak apa-apa Om, tetap di situ tadi tempatnya. Iya. Oke. Nah, Oke. oke inilah para pemenang untuk lomba kaligrafi yang tadi bagus-bagus sekali hasil karyanya ya. Betul. Dan tentunya berhak untuk mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan di lomba di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar Tapi 2020. kita tanya-tanya dulu gimana perasaannya ketika menjadi pemenang di Iya. grand final di hari ketiga dari Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020. Iya, gimana kesannya bisa menjadi pemenang? Alhamdulillah sangat bersyukur dan terima kasih untuk BI.
Alhamdulillah. Oke, ya cukup satu perwakilan aja untuk kesan-kesannya. Yang lainnya saya yakin juga punya perasaan yang sama ya. Punya perasaan yang sangat bersyukur sekali, senang sekali karena bisa menjadi pemenang dari lomba Tidak kaligrafi. sia-sia, doanya dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada puluhan peserta yang akhirnya mengerucut menjadi para pemenang-pemenang yang sama-sama kita saksikan hari ini ya. Oke deh. Oke. Nah, sekarang ini kita akan langsung untuk melakukan prosesi penyerahan hadiah. Betul sekali. Ini dia penyerahan hadiah dari juara 1, 2, dan 3. Iya, kita sama-sama saksikan. Ini dia juara 3 mendapatkan hadiah uang tunai senilai 3 juta rupiah. Wow. Dan juara 2? Mendapatkan hadiah uang tunai senilai 4 juta rupiah. Dan juara 1 mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Wow, dari lomba kaligrafi. Tentunya dipersembahkan oleh Bank Indonesia Betul ya. sekali, dan Baik. ini dia penyerahan piala untuk juara 1, 2, dan juga 3. Iya, baik. Oke, diterima. Akan diserahkan Wiwi yang langsung nyerahin ya. Oke, untuk juara 2-nya. Oke, dan juara 1-nya kayaknya Oke, Bogel selamat aja yang menyerahkan. untuk Lebih juara dekat. pertama Oke. udah dapat hadiah uang tunai paling besar. Betul. Dan Trofinya hadiahnya juga cukup paling besar, betul sekali. Betul. Baik, kita berfoto bersama, tetap agak sedikit physical distancing Iya, tetap tentunya. jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Oke, Oke, terima baiklah. kasih. Selamat untuk para pemenang. Selamat untuk para pemenang. Kami persilakan untuk lomba kembali ke tempat. kaligrafi. Iya. Wah, lumayan tuh. Lumayan tuh 5 ya juta, hadiahnya. 4 juta, 3 juta ya. Iya, Wow, juara 1, 2, dan spektakuler. 3. Ini memang betul-betul Bank Indonesia memberikan Wadah. memberikan momen yang sudah dinanti-nantikan juga pastinya oleh Betul. para peserta lomba kaligrafi. Sempat mungkin nggak ikutan lomba beberapa lama, akhirnya Bank Bisa Indonesia juga di nih acara ini. mengadakan- Betul. Nah, Dan tadi kita kan sudah melihat nih Ya. juara dari pemenang lomba kaligrafi. Betul. Dan selanjutnya kita akan membacakan siapa sih pemenang dari lomba foto syariah. lomba foto syariah. Tapi saya ngobrol-ngobrol dengan masker ini saya kelihatan lebih cakep ya. Saya lebih cakep kalau pakai masker daripada kalau dibuka maskernya ya. Iya. Oke, kita bacakan yang dari harapan Oke. 3. Ini Untuk lomba ada- foto syariah. Oke, ada Muhammad Ahdiwan. Sebagai juara harapan 2, selamat kami ucapkan untuk Fahmi Ali. Dan harapan 1 ada Andi Zafira Burhanuddin. Oke, inilah dia untuk 3 besar, juara ketiga. Selamat kami ucapkan untuk Suryansyah. Dan kami berikan selamat untuk juara kedua dari lomba foto syariah, Wiranto Ahmed. Dan juara pertama adalah seorang wanita bernama Nurifah Amini. Oke, kita Iya. panggil ke depan untuk diberikan Oh, hadiah. bukan wanita ternyata ya? Bukan wanita. Ya? Oh, diwakili. Oh, wakili. Ini Aduh. perwakilan ya dari Nurifah Amini. Iya, saya hampir merasa bersalah ya. Saya pikir pria, saya bilang wanita. Mewakili Iya. dari pemenang dari juara 1. Wow, ini Boleh dia. agak geser ke tengah sedikit? Oke. Iya, supaya fotonya bisa lebih pas. Baik. Oke, saya di ujung kayaknya Betul. lebih pas ya. Oke. Iya, dan seperti yang kita lihat, untuk juara ketiga, untuk lomba foto syariah, sama mendapatkan hadiah uang tunai senilai 3 juta rupiah. Oke, Juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai senilai 4 juta rupiah. dan juara 1. Mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Wow. Beserta trofi tentunya ya. Dan juga ini penyerahan piala untuk dari juara ketiga. Oke, Dan penyerahan untuk juara kedua dan juga 1. silakan untuk juara kedua dan juara pertama. Selamat sekali lagi. Iya. Selamat sekali lagi untuk pemenang dari lomba foto syariah. Oke, kita Ya. mengabadikan dengan momen berfoto bersama. Oke. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Agak Oke. geser dikit ya, oke? Oke. Gimana? Oke. Iya. Ya. Terima kasih banyak untuk para pemenang dari foto syariah. Yang Selamat diadakan sekali lagi kami ucapkan. Pekan Ekonomi Syariah Virtual Betul. Makassar. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya hadiah-hadiah yang sudah disiapkan dari yang sudah diberikan tentunya dari Bank Indonesia ya. Oke. Baik. Dan tentunya akan ditingkatkan lagi. Amin, ya rabbal alamin.
Selanjutnya kita akan membacakan siapakah pemenang dari Lomba Jurnalis Syariah. Untuk Lomba Jurnalis Syariah, sebagai juara harapan ketiga, selamat untuk Ani Ramadhani. Dan untuk harapan kedua, ada Muhammad Ulil Amri. Baiklah, dan untuk juara harapan pertama, selamat untuk peserta dengan nama Muhlis. Dan untuk juara ketiga, ada Aan Febriansyah. Juara kedua, Komang Ayu. Dan juara satu, ada Muhammad Said. Muhammad Said. Oke, ini dia Ya, para silakan. pemenang kita dari Lomba Jurnalis Syariah. Iya. Oke. Juara pertama, Muhammad Said. pertama? Oke, selamat. Oke. Baiklah, juara ketiga, kedua, dan pertama. Kita lihat ini beda nih. Beda Juara nih. ketiganya dapat hadiah uang tunai senilai 4 juta 4 rupiah. juta rupiah. Dan juara kedua Mendapat hadiah 6 juta rupiah. Dan juara pertama mendapatkan hadiah senilai 8 juta rupiah. Terima kasih Bank Indonesia. Gimana perasaannya mendapatkan predikat sebagai juara pertama dan mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia? Perasaan saya ini tidak menyangka ya. Saya sangat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bank Indonesia. Oke, terima kasih juga. terima kasih. Selamat untuk Muhammad Said sebagai juara pertama ya. Selamat untuk para pemenang Oke. dari Lomba Jurnalis Syariah. Iya. Oke. Oke, kita foto bersama. Iya. Baiklah. Iya sekali Sesi lagi. foto bersama sudah selesai. Iya. Para pemenang, terima kasih Terima banyak. kasih. Silakan kembali ke tempat yang sudah disiapkan dan kami terus menghimbau untuk semua yang sedang menyaksikan acara kita ini untuk terus menjaga physical distancing dan social distancing. Betul Yang jelas menjaga, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 ya. Betul. Dan selanjutnya nih, kita bacakan dulu nih Untuk pemenang dari vlogger halal. Oke, untuk vlogger halal siap-siap untuk juara harapan ketiga. Selamat untuk Muhammad Fatur Rahman. harapan kedua. Ada Riyadi. Juara harapan pertama atas nama Fitra Alim. Juara ketiga. Selamat untuk Ucai. Juara kedua, selamat untuk Nurul Indah Sari. Wah, kayak 3 orang ya, Nurul, Indah sama Sari ya. Dan yang juara pertama ada Bambang. Selamat untuk Bambang sebagai juara pertama. untuk para Juara pertama di sini. Ini vlogger halal Iya. yang kita lihat ya, vloggernya wih Betul, luar betul. biasa loh ya. Bambang nih yang Masjid Raya ya? Oke, siap lah. Ini istilahnya memanfaatkan teknologi yang ada dengan Betul. mengikuti lomba vlogger halal tentunya. Betul sekali dan sekarang ini kita langsung serahkan hadiahnya. Baik, ini dia untuk juara ketiga mendapatkan senilai 3 juta rupiah. Iya. Juara kedua mendapatkan hadiah senilai 4 juta rupiah. Dan juara pertama 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaannya dapat hadiah seperti ini? Senang lah, Udah sering ikutan lomba vlogger sebelumnya? sering lumayan. Lumayan. Udah pernah jadi pemenang lomba sebelumnya? Berapa kali ini ya? Oke, kalau kita emang berpengalaman Sudah lah ya. berpengalaman ya Oke, kan. oke, siap. Dan ini saudaraan atau kakak adik atau gimana? Iya, Kenapa? soalnya maskernya sama Iya, ya. maskernya nggak pakai couple ya. Oke. Baik, untuk trofinya silakan. Oke, ini dia penyerahan trofi kepada pemenang juara 1, 2, dan juga 3. Jadi Terima kasih sekarang dari ini juara ketiga. selain t-shirt couple gitu ya, Iya. hoodie couple, ada juga masker couple ya. Oke. Iya. Juara kedua silakan. Dan juara pertama, Bambang. Bambang. Oke, kita Foto sesi bersama foto dulu. bersama untuk para pemenang dari vlogger halal. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk para pemenang. Terima kasih, selamat.
Ini nanti diserahkan ke panitia untuk bisa berubah bentuknya, Iya, bukan? menjadi Iya. pundi-pundi rupiah. Iya. Oke. Karena nggak mungkin dipakai belanja pakai kayak begitu ya. Iya. Oke, Oke. selanjutnya adalah untuk Pemenang tarian Islami. lomba tarian Islami. Baik, dan untuk juara harapan ketiga. Selamat untuk Sanggar tari dari Sulapa. Sulapa apa? Ya, selamat ya. Oke, dan harapan kedua ada Sanggar dari Tie Tie. Selamat untuk Tia-Tia sebagai harapan kedua dan juara harapan pertama. Selamat untuk pemuda non-Islami. Wow, dan juara ketiga ada Penta. Penta, selamat. Dan untuk juara kedua, selamat untuk Iyandang Dance Company. Dan juara satu ada Sanggar Pak Pak Joge. Joge. Silakan. Tidak sia-sia ya datang dari Kaget. kabupaten ke Betul. kota Makassar ini Betul. dengan menerima hadiah yang sangat Spektakuler fantastis. sekali, betul. Spektakuler tentunya dari Bank Indonesia. Silakan untuk Silakan untuk penyerahan dari juara 3, 2, dan 1. juara ketiga mendapatkan hadiah uang tunai senilai 4 juta rupiah. Dan juara kedua mendapatkan uang tunai senilai 6 juta rupiah. Dan juara pertama mendapatkan uang tunai senilai 8 juta rupiah. Dan calon suami ya, ada takdir, takdir mana? Takdir. Sudah menunggu? Iya. Oke, kita mau tanya hadiahnya ini mau diapakan gitu Iya, kan? betul. Saya tanya dari juara ketiganya. Mau dipakai berlibur habis corona. Oh, dipakai berlibur habis corona, habis Berlibur pandemi. kemana kira? Ke Tanah Toraja Iya, atau ke liburan kemana? Liburan kemana? Liburan ke Swiss kayaknya. Wow. Jangan-jangan Swiss. Dia dapat habis corona langsung tiket dimurah-murahin memang ya langsung ya. Iya, oke. Silakan. Kita kasih dari juara ketiga. Iya, sama-sama. Dan juara 2. Silakan untuk juara kedua. Oke. Iya, dan untuk juara pertama silakan. Oke. Dan ada plusnya juga ya? Ada plus takdirnya juga. Iya, takdir. Oke, baiklah inilah dia pemenang dari Tari Islami. Kita sesi foto dulu. Iya. Oke, selamat untuk para pemenang dari Silakan. Lomba Tari Islami. Kembali ke tempat yang telah disediakan dan kita akan lanjut langsung untuk menuju ke pengumuman dari lomba yang berikutnya. Yaitu adalah Lomba Nasyid. Oke, baik. Kita ke harapan 1. Karena peserta untuk Lomba Nasyid finalisnya cuma 4, jadi kita mulai langsung ke harapan 1 ya. Juara harapan pertama dari Lomba Nasyid adalah Girl Aisyah Bone. Dari Kabupaten Bone Betul tentunya. sekali. Terus Untuk yang juara ketiga, La Sindrang Production dari Kabupaten Pindrang. untuk juara kedua, selamat untuk AJR dari Makassar. Betul sekali. Dan juara pertama ada Alsaman dari Kota Palopo. Luar biasa ya para finalis-finalis kita. Lumayan, Wah, dapat lumayan hadiahnya ya. 8 juta juara pertama nih. Juta loh Iya, ya. nggak jauh. 8 juta, Iya, aduh. berarti memang gak sia-sia jalan jauh-jauh dari Palopo ke Makassar ya. Boleh geser Iya, ke kanan sedikit? Geser-geser dikit, Ya. oke. Silakan untuk hadiahnya. Inilah dia untuk juara ketiga kita mendapatkan uang tunai senilai 4 juta rupiah. Oke, silakan. Dan Itu untuk kalau juara dipakai kedua. neraktir Paleko lumayan itu ya 4 juta ya. Wih, sampai semua satu kampung bisa Bisa makan ya, loh Kak, ya. ya. Jangan lupa ya panggil saya dengan Bogel Oke, ya. trofinya silakan. Oke. Nah, ini dia penyerahan untuk juara 1, 2, dan juga 3. Selamat untuk pemenang juara ketiga. Untuk juara kedua silakan. Dan untuk juara pertama, selamat ya mendapatkan hadiah uang tunai senilai 8 juta rupiah. Wow. Dan trofi tentunya. Oke, kita sesi foto bersama dulu untuk para pemenang. Dan berhak juga mendapatkan calon suami. Oh, calon suami lagi. Iya. Siapa kira-kira calon Masih suaminya? takdir Oh, juga. takdir lagi. Iya. Takdir. Heboh dong takdirnya, Iya, takdir banyak itu banget poligami dapatnya. langsung. Oke. Baik.
Terima kasih banyak untuk para Silakan pemenang. kembali ke tempat yang telah disediakan. Silakan mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, yang ditunggu-tunggu, yang dari tadi namanya selalu disebutkan. Betul sekali, ini adalah Siapakah untuk stand up comedy competition. Oke, betul sekali. Itu takdir. Itu takdir. Biar pakai masker, saya tetap bisa mengenali dia. Betul sekali. Apa yang menjadi pengenalan Bogel tentunya? Tembus ya. Oh, tembus ya. Oke. Iya. Baik. Baik. Apakah juga takdir sesuai namanya akan membawanya Iya. masuk menjadi pemenang juara 1? Baik, kita akan langsung Oke. umumkan. Untuk juara harapan ketiga stand up comedy competition Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 adalah atas nama Ivan. Harapan kedua ada Wahidir Ali. Untuk harapan pertama adalah Takdir. Juara ketiga Ilham. Juara kedua kami ucapkan selamat untuk Rian dan Wira. Tentunya. Dan Jangan lupa untuk- ya bagi 2 ya. Betul. Dan Oke. untuk juara pertama selamat kami ucapkan untuk Johan. Johan Silakan. mana ya? Ini. Johan mana ya? Mana ya? Johan. Ini Oh, Johan. ini ada. Silakan Johan ya. Loh, Juara pertama Wiranya loh mana? ya. Kenapa nggak diajak? Oh, Iya. siap. Oke. Johan sebelah sini. Juaranya urutan dong. Silakan. Oke. Jangan berkelahi ya. Ini dia juara 3, 2, dan 1. Iya. Juara 3 mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai senilai 4 juta rupiah. Dan juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai senilai 5 juta. Iya. Oke, 5 juta. luar biasa ya. Iya, Stand up silakan. komedi kita ini, komika-komika kita. Lumayan Oke. buat nambah-nambahin beli sepeda beroncong ya. Iya. Oke. Beroncong. Selamat Beli sepeda untuk atau para beli pemenang. beroncong? Untuk juara 3, 2, dan juga 1. Baiklah, Ya. kita memasuki sesi foto bersama. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk para komika-komika kita yang sudah menjadi pemenang di Grand Final Iya. di hari ketiga di Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar Makassar 2020. Tentunya juga kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi. Betul sekali. Untuk semua lomba yang telah dilangsungkan selama acara ini berlangsung. Betul. Jangan lupa nanti itu akan ada tablik akbar ya. Ya, bersama dengan Ustadz Dasyat Latif dan Nah. juga Ustadz Hanan Attaqi. Wow, keren sekali. Makanya jangan sampai kelewatan. Betul. Jangan sampai tidak mengikuti acara tersebut ya. Betul sekali. Silakan langsung cek webnya. Iya di, Di- www.xyarsulsel.co.id tentunya. Betul sekali, dan untuk semua rangkaian perlombaan telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk yang telah menjadi juara. Betul. Tapi yang tidak menjadi juara jangan berkecil Jangan hati. berkecil hati karena Ya. ini adalah proses menuju kesuksesan. Betul. Tungguin aja acara Pekan Ekonomi Syariah yang selanjutnya untuk ikutin lagi lomba-lomba dari Bank Indonesia ya. Betul sekali. Betul. Dan saya Syaputri Indra Dewi. Dan saya Apriansyah Bogel. Kita ketemu lagi di acara Pekan Ekonomi Syariah Virtual Makassar 2020 yang Tahun depan. tahun 2021 gitu ya. nanti ya. Oke. Sekarang ini kami serahkan kembali untuk rekan-rekan kami. Dan juga semoga suasananya berbeda karena Betul. kan ini kita harus virtual. Betul. Tapi semoga di tahun depan kita bisa lebih seru-seruan lagi tentunya. Bisa face to face kita ya. Oke. Oke. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama kami memandu jalannya lomba. Ya karena kita manusia biasa yang tidak luput Betul. dari dosa dan hilaf. Betul. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.